Bab 01. Di gubuk kecil yang berada di tengah hutan, terdapat pemuda tampan tengah bersiap-siap mengakhiri hidupnya dengan pistol yang sudah ia arahkan ke pelipis kanannya. Pemuda tersebut adalah sosok yang sangat ditakuti di dunia bawah negara China. Sosoknya menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang bersinggungan dengannya, terlebih para aparat negara yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar sebagaimana mestinya. Orang tersebut akan mati dalam keadaan mengenaskan di pagi berikutnya, dan kejadian itu sudah umum terjadi di negara ini, hingga menimbulkan ketakutan bagi mereka-mereka yang berniat jahat ataupun merugikan negara. Sebab malaikat maut akan datang kapan saja tanpa bisa mereka prediksi. Sosok yang menakutkan itu bernama Lin Fan, satu orang yang bisa merubah negara China dari balik bayang-bayang. Dan akibat aksinya itu saat ini negara itu sudah tidak ada lagi kelompok mafia ataupun gangster yang berpotensi mengancam keamanan di negara itu. Ayah, ibu, aku sudah menyelesaikan tugasku di dunia ini. Saatnya untukku menemui kalian di alam sana. Tolong jangan membenciku karena memilih jalan ini. Karena putra kalian ini sudah sangat bosan berada di dunia ini. Aku harap kalian menyambutku saat kita bertemu kembali nanti di sana. Lin Fan menajamkan matanya kemudian merebahkan tubuhnya di tempat tidur tanpa alas tersebut dan dor. Terdengar suara tambakan di keheningan malam itu, yang menandakan jika sang pahlawan di balik bayangan pun pergi untuk selamanya dari dunia ini. Di akhir kehidupannya pun ada senyum tersungging di bibir pucat Lin Fan saat ini seakan menjelaskan jika dirinya memang sangat menikmati kematiannya itu. Di tempat lain. Di dunia yang berbeda tepatnya di dalam jurang yang sangat dalam tanpa cahaya di tempat itu, tergeletak seorang pemuda berusia 16 tahunan dengan luka tusuk di bagian bawah perutnya bukan hanya itu tulang-tulang di tubuhnya pun banyak sekali yang patah. Menandakan jika sebelumnya tubuh anak muda tersebut mendapatkan penganiayaan sebelum dibuang ke dalam jurang tersebut. Tiba-tiba dari langit terlihat setitik cahaya terang meluncur dengan kecepatan tinggi menuju kening anak yang tergeletak tak bernyawa tersebut. Saat cahaya tersebut sudah masuk dalam tubuh anak tersebut, tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Tubuh pucat dan kaku tersebut perlahan memerah bahkan luka-luka yang berada di tubuh itu menutup dengan kecepatan tinggi. Begitu juga dengan tulang-tulang di tubuhnya yang mengalami kerusakan pun langsung diperbaiki. Tak lama setelah itu jari-jari anak berusia 16 tahun tersebut bergerak, tak berselang lama kedua matanya pun akhirnya terbuka dan terdengar suara yang nampak kebingungan dari mulut anak tersebut. Apakah aku belum mati? Lalu di mana ini? Tunggu dulu mengapa ini sangat gelap sekali dan apa-apaan ini mengapa tubuhku berubah menjadi kecil begini? Anak tersebut berbicara sendiri seraya melihat sekelilingnya yang nampak berwarna hitam karena posisinya memang berada di dalam jurang. Dan ia nampak terkejut dengan keadaan tubuhnya yang mengecil sangat berbeda dengan tubuh dirinya sebelumnya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba kepalanya berdenyut, dan perlahan ingatan asing memasuki kepalanya membuat dirinya pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit yang menyerang kepalanya itu pagi harinya. Anak berusia 16 tahun tersebut terbangun dari pingsannya, dan ia baru menyadari jika sebenarnya dirinya saat ini tengah berada dalam jurang. Hal itu ia ketahui karena cahaya matahari sedikit memasuki jurang tersebut membuat pandangannya tidak terlalu hitam lagi seperti semalam. Perlahan ia duduk untuk mencerna semua ingatan asing yang memasuki kepalanya semalam. Ingatan tersebut merupakan milik dari tubuh kecil yang ia tempati saat ini. Sedangkan orang yang menempati tubuh anak malang tersebut adalah Lin Fan yang sebelumnya bunuh diri di gubuk tinggal-tinggalnya. Kini ia mengetahui jika tubuh yang ia tempati saat ini adalah tubuh anak berusia 16 tahun yang juga memiliki nama seperti dirinya. Anak ini dibunuh oleh kelompok suruhan seorang tuan muda yang membenci kejeniusannya, dan membuangnya ke dalam jurang yang bernama Jurang Kematian. Dinamakan demikian karena sepanjang sejarah jurang ini ditemukan, tidak pernah ada cerita seseorang kembali setelah jatuh ke tempat ini. Di antara semua ingatan yang ia temukan ada beberapa yang membuat Lin Fan tersenyum tipis, karena anak berusia 16 tahun ini rupanya merupakan jenius bela diri yang memiliki dantian kembar, oleh karena itu kecepatan kultivasinya 2 kali lebih cepat daripada anak-anak seusianya, tapi bukan itu yang membuat Lin Fan menyukai anak ini, melainkan sifatnya yang sangat baik dan terkesan konyol itulah yang membuatnya tertarik.
Sebab sifat ini sangat berbanding terbalik dengan kehidupannya sebelumnya yang hanya berteman dengan kegelapan dan darah, karena ia merupakan pembunuh berdarah dingin yang tidak memiliki teman karena ia lebih nyaman menyendiri setelah kematian kedua orang tuanya dulu saat ia masih remaja. Lin Fan kecil merupakan anak yatim piatu juga di alam ini. Karena ia juga mengalami nasib yang sama dengan Lin Fan. Tapi bedanya si kecil tidak mengambil jalan yang diambil oleh Lin Fan tapi ia menutupi kesedihannya dengan keceriaan dengan kekonyolannya itu. Dan sehari-hari ia lalui dengan bekerja sebagai pengurus kuda-kuda milik tuan kota di tempat ia tinggal untuk menyambung hidupnya. Baiklah, mulai sekarang kita adalah satu, dan kau tenang saja adik kecil. Mulai saat ini tidak akan ada yang bisa menggertak tubuhmu ini lagi siapapun itu bahkan jika itu dewa sekalipun aku akan melawannya untukmu sebagai ucapan terima kasihku karena kau telah memberikan tubuhmu ini padaku, ucap Lin Fan tulus kemudian berdiri dari duduknya untuk mencari sesuatu untuk ia makan, sebab perutnya merasa sangat lapar saat ini. Saat Lin Fan berdiri terlihat cahaya keemasan melesat masuk ke dalam tubuhnya tanpa ia sadari. Cahaya tersebut langsung memperbaiki kerusakan di dantiannya, tapi bukan kembali membentuk dantian seperti milik tubuh ini sebelumnya, tapi dantian di tubuh Lin Fan kini berwarna emas yang memiliki pasokan ki seperti danau tak berujung. Tapi Lin Fan tidak mengetahui kejadian itu, karena ia saat ini tengah sibuk memetik buah-buahan kecil yang tumbuh di dinding-dinding jurang di dekatnya, untuk mengisi perutnya yang sudah sangat keroncongan itu. Karena saking asiknya memakan buah-buahan yang sudah ia petik sebelumnya, Lin Fan tidak menyadari jika saat ini dirinya tengah ditatap oleh sepasang mata merah, yang nampak mengincar dirinya. Bab 02. Sepasang mata merah di balik batu besar yang tak jauh dari posisi Lin Fan berada kini semakin terang, menandakan jika pemilik mata tersebut semakin mendekati posisi Lin Fan yang nampak masih asik dengan kegiatan makannya. Ternyata sosok yang mengintai itu merupakan ular besar dengan tubuh berwarna hitam bergaris-garis hijau, nampak juga tanduk kecil di dahi ular tersebut. Srek, suara dedaunan kering terdengar di telinga Lin Fan membuatnya langsung refleks menolehkan kepalanya ke belakang dan betapa terkejutnya ia karena di hadapannya kini tengah berdiri dengan gagah sesosok ular besar yang orang-orang di alam ini menyebutnya sebagai ular naga racun. Karena ular tersebut tubuhnya sangat besar maka dari itu ular tersebut dinamakan ular naga dan untuk nama racun itu sendiri diambil karena ular tersebut mempunyai racun terkuat di antara hewan-hewan lainnya. Menghadapi situasi seperti itu Lin Fan tidak panik sama sekali, karena pikirannya bukan lagi bocah melainkan pemuda dewasa dengan jutaan kali mengalami situasi sulit hidup dan mati. Berbeda dengan tubuh kecil yang ia tempati nampak sedikit bergetar mungkin itu refleks dari tubuh barunya yang baru kali ini menghadapi situasi seperti ini. Cacing kecil, apakah kamu ingin bermain denganku di sini atau kau justru ingin memangsaku seperti kelinci gemuk di luar sana? Lin Fan menatap ular di depannya itu dengan senyum di bibirnya, meskipun di hatinya ada rasa sedikit cemas di sana. Sebab ia tahu jika tubuh kecil yang ia tempati itu telah dirusak dantiannya, maka dari itu ia hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya saja saat ini dan juga memanfaatkan pengalaman bertarung yang ia miliki. Sementara sang ular yang mendapat pertanyaan itu langsung merespon dengan langsung melesat ke arah Lin Fan. Bukan hanya itu saja terlihat juga ulat itu meludahkan bisanya yang mengandung racun mematikan ke arah Lin Fan. Mendapati serangan dadakan tersebut Lin Fan langsung bereaksi dengan memungut batu yang tak jauh dari posisinya. Dan kebetulan batu yang ia ambil sangatlah runcing ujungnya hampir menyerupai kepala tombak dengan cepat tubuh diputar ke samping untuk menghindari racun yang mengarah ke tubuhnya. Lin Fan juga tak lupa langsung menusukkan batu yang ada di tangannya ke arah leher ular tersebut dengan menundukkan sedikit posisi badannya membuat ia dengan leluasa membidik leher sang ular dengan mudah. Crash! Jelek! Mata ular tersebut langsung melotot seakan tak percaya jika manusia kecil di hadapannya ini bisa membunuhnya dengan senjata batu tersebut. Bruk! Aduh! Tubuh ular yang besar tersebut langsung jatuh menimpa tubuh Lin Fan membuat darah dari ular tersebut membasahi seluruh tubuh kecil. Nya! Dengan susah payah ia langsung keluar dari bawah tubuh ular raksasa tersebut. Kemudian menancapkan batu yang ia gunakan untuk membunuh sebelumnya di kepala ular tersebut untuk mengeluarkan inti kristal yang dimiliki ular tersebut. Crash!
Terlihat kristal berwarna hijau kehitaman seukuran kepala orang dewasa keluar dari kepala ular raksasa tersebut. Selesai dengan itu Lin Fan tiba-tiba terpikirkan ide konyol di kepalanya. Tanpa pikir panjang ia langsung menghisap darah ular yang masih mengalir di bawah kepala ular tersebut. Lin Fan berpikir mungkin ia akan kebal terhadap racun, setidaknya ia akan terhindar dari bahaya di masa depan, karena dirinya tidak memiliki dantian untuk berkultivasi. Dengan sangat lahap Lin Fan meminum darah yang mengandung racun terganas itu ke mulutnya. Meski merasa sedikit anyir dan amis di mulutnya, Lin Fan mengabaikannya begitu saja. Setelah merasa puas, ia mengiris tubuh besar ular tersebut untuk dijadikan persediaan makanannya selama di dalam jurang ini. Sementara di dalam tubuhnya kini darah yang ia konsumsi sebelumnya kini tengah mengisi sel-sel darahnya, bahkan sumsum tulangnya pun tak luput dari darah tersebut. Sehingga saat ini tubuh Lin Fan akan memiliki kemampuan seperti ular yang dibunuhnya itu, di mana darahnya akan mengandung racun dan tulang-tulangnya juga diperkuat oleh darah ular tersebut, membuatnya sangat bahagia karena eksperimen konyolnya ternyata berhasil. Tapi satu yang masih ia belum sadari, jika dantiannya lah yang paling banyak menyerap darah ular tersebut kemudian disalurkan ke seluruh tubuhnya untuk dijadikan ki. Dantian emas yang ada di perutnya bergejolak dengan bahagia saat darah tersebut memasuki tubuh Lin Fan sebelumnya, tapi anehnya darah yang mengandung racun tersebut bisa dinetralisir oleh dantian emasnya itu dan merubahnya menjadi ki murni. Hebat, hanya dengan meminum darahnya tubuhku langsung memiliki perubahan yang sangat signifikan. Lalu bagaimana jika aku mengonsumsi dagingnya untuk dimakan? Apakah aku akan berubah menjadi ular seutuhnya? Atau malah menjadi naga? Sudahlah, benar-benar pemikiran konyol. Lin Fan sedikit terhibur dengan sifat asli pemilik tubuh kecil ini karena bisa menghiburnya dengan kekonyolan yang spontanitas keluar dari mulutnya membuat sifat dingin yang dimilikinya tidak terlalu terlihat. Kemudian dengan cekatan Lin Fan langsung mencari kayu bayar untuk dijadikan perapian untuk membakar daging ular tersebut, tak lupa ia mengambil dedaunan kering untuk dijadikan pemicu untuk membuat api nantinya. Setelah dirasa semuanya cukup, ia langsung menghidupkan api dan menumpuk kayu-kayu yang sudah ia kumpulkan sebelumnya agar cepat menjadi arang. Setelah dirasa cukup, ia langsung menguliti kulit ular tersebut dan mengambil dagingnya saja untuk dipanggang agar tidak alot. Meski tanpa bumbu, daging ular tersebut kini sudah mulai mengeluarkan aroma khas daging bakar, membuat Lin Fan tidak sabar untuk menyantap daging tersebut. Setengah jam kemudian, puk-puk, kenyangnya. Lin Fan menepuk-nepuk perutnya karena daging yang ia panggang sebelumnya benar-benar enak hingga membuat dirinya kalap dan menghabiskan daging-daging itu. Waktunya membuat rumah kecil untuk tempat tinggal sementara selama di jurang sialan ini. Lin Fan mengitari pandangannya ke segala arah dan menemukan jika tempatnya berada bukan seperti jurang yang ia pikirkan sebelumnya, melainkan seperti hutan pada umumnya dengan banyaknya tumbuhan dan pepohonan besar di sana-sini. Hal itu bisa ia ketahui karena saat ini hari sudah mulai menjelang siang sehingga matahari sudah lumayan terang menerangi tempat itu. Selama beberapa jam berikutnya Lin Fan hanya berkutat dengan pekerjaannya membuat gubuk kecil dari ranting dan dahan pohon yang ia ambil di sekitarnya. Setelah dirasa cukup untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin di malam hari, ia langsung beristirahat untuk memulihkan staminanya akibat bekerja beberapa jam tanpa henti sebelumnya. Bab 03. Siang harinya Lin Fan mencoba menyerap inti kristal ular yang ia ambil sebelumnya. Meski sudah tahu tidak akan berhasil, namun ia tetap mencobanya karena ia entah mengapa merasa ada yang aneh dengan tubuhnya karena ia merasa tubuhnya saat ini seperti memiliki kekuatan, tapi kekuatan apa itu ia tidak tahu. Maka dari itu ia memutuskan untuk mencoba kecurigaannya itu menggunakan inti kristal milik ular sebelumnya. Karena ukurannya yang sangat besar, Lin Fan memutuskan untuk meletakkan kristal itu di pangkuannya. Kemudian ia langsung menutup kedua matanya dan mencoba cara yang ada di pikirannya, yaitu teknik kultivasi yang dimiliki Lin Fan kecil dulu. Dan benar saja, tiba-tiba inti kristal tersebut bersinar dengan terang kemudian langsung menyelimuti tubuh Lin Feng.
Ki berwarna biru bercampur hitam itu pun menyeruak masuk ke dalam dantian emas miliknya. Melihat usahanya berhasil, Lin Fan dengan semangat langsung memusatkan semua energi yang keluar dari inti kristal itu ke pusat dantiannya, karena ia saat ini sudah yakin jika dirinya secara ajaib memiliki dantian lagi setelah sebelumnya telah dirusak oleh orang yang membuangnya ke dalam jurang ini. Berapa saat kemudian, terlihat cahaya hijau berputar-putar di sekitar tubuh Lin Fan yang merupakan pancaran dari ki elemen racun yang dimiliki oleh ular tersebut yang kini sudah resmi dimiliki oleh Lin Fan. Dan, boom, 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 terdengar 3 kali ledakan teredam dari dalam tubuhnya menandakan jika dirinya saat ini sudah resmi menjadi kultivator. Aura dari tahap pembentukan Ki 3 merembes dari tubuh Lin Fan, kemudian kedua matanya terbuka disertai senyum tipis di wajahnya. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana saat ini, yang jelas siapapun yang sudah menyembuhkan dantianku, aku mengucapkan terima kasih untuk itu dan kau memegang janjiku. Aku bersumpah untuk berjalan di atas kakiku sendiri. Aku tidak berada di pihak hitam ataupun putih, bagiku benar adalah yang utama. Tak peduli siapa yang aku singgung, selama aku benar aku akan melenyapkannya dan menciptakan dunia yang menurutku benar. Lin Fan mengepalkan tangannya kemudian menatap ke langit seraya mengucapkan kata itu. Bak gayung bersambut, tiba-tiba terdengar gemuruh petir di saat matahari bersinar terang siang itu, seakan langit menyambut sumpah Lin Fan sebelumnya. Dengan semangat baru di dalam dirinya, Lin Fan langsung memanfaatkan kulit ular yang sebelumnya ia sudah pisahkan dari daging yang ia bakar sebelumnya untuk dijadikan tali untuk ia ikatkan di lengan dan kakinya, kemudian meletakkan batu yang lumayan besar di kedua tangan dan kakinya sebagai beban untuk memulai latihan fisiknya, karena ia berencana untuk melatih tubuhnya terlebih dahulu sebelum memikirkan kultivasinya lebih lanjut. Dengan begitu latihannya resmi dimulai, Lin Fan hanya akan berhenti jika ingin makan dan istirahat, selebihnya ia pergunakan waktunya untuk berlatih. Tak terasa ia sudah melakukan latihan beratnya itu selama 1 bulan penuh, kini bisa terlihat hasilnya dengan perubahan tubuh fisiknya yang bertambah lebih tinggi dan tegap berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya itu, saat ini kekuatan tubuhnya sudah setara dengan kultivator guru 1, 2 tingkat di atas kultivasinya sendiri. Itu menunjukkan jika selama sebulan ini Lin Fan benar-benar melakukan latihannya dengan sungguh-sungguh, tidak ada raut ketakutan di wajahnya meski ia tinggal di dalam jurang itu sendiri selama ini, karena ia sudah terbiasa di kehidupan sebelumnya sebagai pembunuh yang menang tinggal di hutan sendirian. Kualitas tulangnya pun sudah jauh berkembang karena ia selain mengandalkan beban untuk melatih fisiknya. Lin Fan juga memanfaatkan berbagai herbal penguat tulang yang bertebaran di mana-mana di dalam jurang itu karena hutan yang ada di dalam jurang tersebut belum terjamah oleh tangan manusia manapun selain dirinya. Dengan kecerdasannya ia dengan mudah membedakan yang mana yang berguna untuk kultivator seperti dirinya dan yang tidak, karena ia dulu pernah membaca informasi mengenai tanaman herbal tersebut sewaktu masih bekerja di tempat tuan kota. Tulangnya saat ini sudah berada di tulang harimau perak, selangkah lagi menjadi tulang harimau emas, dan di atas itu adalah tulang terkuat yang ia ketahui yaitu tulang naga. Tingkatan kultivasi. Alam pembentukan Ki 1-9. Alam Ki sejati. Alam guru. Alam master. Alam bumi. Alam langit. Alam prajurit agung. Alam raja agung. Alam penguasa. Semua tingkatan di atas sama-sama dibagi dari 1 hingga 5. Tingkat teknik senjata, peringkat hijau, peringkat ungu, peringkat bumi, peringkat langit, peringkat surgawi, peringkat suci, peringkat legenda, dewa. Semua tingkatan dibagi menjadi 3, rendah, menengah, tinggi. Sementara untuk tulang dibagi menjadi serigala, gajah, harimau, naga. Untuk tingkatan di setiap tulang memiliki 3 tingkat, yaitu tingkat perunggu, kemudian perak dan yang terakhir emas. Saat ini Lin Fan menggunakan kulit bintang sebagai pakaiannya. Tapi meski begitu pesonanya tidak bisa tertutupi oleh pakaian yang terkesan seperti suku pedalaman tersebut. Pakaian atas dan bawahnya terbuat dari kulit serigala petir yang ia bunuh beberapa waktu lalu, sedangkan alas kakinya ia menggunakan kulit ular yang ia bunuh pertama kali, karena kulit ular tersebut sangatlah kuat sehingga itu akan sangat melindungi kakinya dari duri ataupun benda-benda tajam yang kemungkinan akan melukai kakinya.
Dan di lengan dan kakinya masih ada batu besar yang masih belum ia lepas karena ia sudah terbiasa dengan keadaannya itu. Sementara senjata yang ia gunakan adalah tombak yang ia buat menggunakan taring harimau yang ia ikat menggunakan kulit ular yang sudah ia jadikan tali ke kayu pajangan lurus berukuran sekepalan tangannya. Saat ini Lin Fan tengah berjalan menuju tempat biasanya ia mandi, yaitu sungai jernih dengan pemandangan indah di sekitarnya. Seperti biasa setelah tiba di tempat yang ia tuju, langsung ia melepaskan seluruh atribut yang menempel di tubuhnya tanpa terkecuali, kemudian ia langsung melompat ke sungai tersebut untuk mandi. Di tangannya ada berbagai kelopak bunga yang mengeluarkan bau harum yang selalu ia gunakan saat mandi untuk dijadikan pengganti sabun. Beberapa menit kemudian ia sudah selesai dengan ritual mandinya. Kemudian ia melompat ke batu yang ada di pinggir sungai dan kembali mengenakan baju dari kulit hewannya itu, tapi untuk batu pemberatnya ia tak lagi menggunakannya karena ia ingin melakukan sesuatu sebentar lagi, karena ia sudah lama penasaran dengan hal yang sudah lama ia pikirkan itu. Bab 04. Apa yang akan ia lakukan ternyata adalah menyelidiki aliran air sungai tempat dirinya mandi itu. Soalnya dengan besarnya sungai tersebut dirinya tidak menemukan ujung dari sungai tersebut seakan sungai itu memang terpotong setengahnya dan hilang di telan bumi. Dengan menggunakan baju dan celana dari kulit hewannya itu Lin Fan terus menelusuri sungai tersebut hingga ia sampai di ujung sungai tersebut di mana di sana terdapat pusaran air yang sangat besar, yang menandakan jika memang air sungai tersebut tidak mengalir ke hilir melainkan ke dalam pusaran tersebut. Lin Fan memegang dagunya seraya berpikir, apakah ia harus memeriksanya atau meninggalkannya. Pikirannya kini berkecamuk di satu sisi Lin Fan besar menginginkan ia menyelidikinya, sementara tubuhnya yang merupakan Lin Fan kecil seakan ragu-ragu dengan itu. Baiklah, untuk apa memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, baiklah sudah diputuskan aku akan melihat apa yang tersembunyi di balik sungai ini. Jika aku mati dengan cara ini setidaknya aku sudah merasakan berapa bulan kehidupan hebat di sini dan juga aku tidak memiliki apapun untuk dikhawatirkan, jadi ayo kita lihat, biur. Lin Fan langsung berenang mendekati pusaran air tersebut, dan zep, tepat seperti pikirannya, tubuhnya langsung dihisap dengan kecepatan tinggi oleh pusaran air tersebut. Andai ia tidak berlatih menguatkan tubuhnya selama 1 bulan ini, maka ia bisa jamin jika saat ini ia akan benar-benar tewas. Selama beberapa menit ia terus terombang-ambing di alam pusaran air tersebut hingga ekor matanya menangkap sinar di tas permukaan air di sekitarnya. Tanpa menunggu waktu lagi dengan sekuat tenaga Lin Fan langsung bergerak ke arah sinar tersebut, dan saat ia sudah tiba di cahaya tersebut alangkah terkejutnya ia karena cahaya tersebut merupakan cahaya yang dihasilkan oleh batu-batu yang berada di dinding goa yang ada di atas kemudian air itu. Dengan semangat ia langsung naik ke permukaan dan berjalan mengitari pandangan ke segala arah. Di mana goa tersebut di dindingnya terdapat cahaya berwarna-warni yang dihasilkan oleh kristal yang menempel di dinding tersebut. Tanpa menghiraukan itu semua Lin Fan memutuskan untuk berkeliling di dalam goa yang baru ia temui itu. Selama perjalanan tak henti-hentinya dirinya dibuat takjub oleh pemandangan yang ada di goa yang ternyata sangat besar tersebut. Kemudian ia melangkahkan kakinya ke celah batu yang membentuk seperti pintu tersebut. Dengan harap-harap cemas Lin Fan masuk ke dalamnya. Wah! Dengan kaget Lin Fan berteriak dengan keras saat matanya tak sengaja menatap mata seseorang pria paruh baya yang nampak tengah bersemedi di batu menghadap ke arahnya. Karena tidak ada gerakan dari orang yang ia lihat di depannya itu, Lin Fan memutuskan untuk memeriksanya dan benar saja orang yang duduk di hadapannya itu sudah mati. Kemungkinan sudah sangat lama ia mati tapi anehnya tubuh tersebut tidak hancur ataupun berbau. Lin Fan yang penasaran dengan tubuh yang nampak tidur tersebut langsung mengulurkan tangan kanannya menepuk pipi orang tua tersebut dengan ekspresi konyol di wajahnya seperti ia tengah membangunkan seseorang yang lagi tidur. Puk! Lin Fan menepuk pipi kakek tua tersebut dengan sedikit keras hingga menimbulkan bunyi seperti orang tengah menamparkan wajah seseorang dan sesuatu yang mengejutkannya terjadi. Krak! Wush! Klontang! Tubuh yang terlihat kokoh tersebut perlahan retak dan hancur begitu saja menjadi abu, kemudian muncul satu cincin penyimpanan yang terlihat sangat mewah terjatuh di atas abu dari tubuh yang sudah hancur tersebut.
Lin Fan yang merasa melakukan kesalahan pun langsung menjatuhkan tubuhnya berlutut di depan abu tubuh yang hancur tersebut. Maafkan aku kakek tenang saja, aku akan menguburkan abu kakek ini dengan layak. Kemudian Lin Fab berdiri dari posisinya dan mengumpulkan abu yang berserakan tersebut menjadi satu dan saat itulah ia baru sadar jika ada satu cincin yang tertinggal di atas abu tersebut. Lah tidak mau ambil pusing dengan hal itu, ia langsung menyelipkan ke jari manis di tangan kirinya dan langsung menggali lubang untuk dijadikan tempat untuk menguburkan abu dari kakek yang sebelumnya tak sengaja ia hancurkan itu. Setelah selesai menguburkan abu tersebut, Lin Fan kembali berlutut di dekat kuburan itu. Kakek, maaf karena menghancurkan tubuhmu sebelumnya. Aku Lin Fan dengan tulus menyembahmu sebagai kakekku sebagai permintaan maaf dari seorang cucu pada kakek. Lin Fan membenturkan kepalanya 3 kali ke tanah bukti penyesalannya atas apa yang ia perbuat sebelumnya. Setelah itu ia langsung duduk menyandarkan tubuhnya di dinding goa tempat jasad orang tua itu berada sebelumnya. Saat ia menyandarkan tubuhnya ia mendengar seperti ada bunyi klik terdengar di telinganya. Lalu kemudian tiba-tiba dinding goa di sampingnya terbelah dan di sana terdapat satu gulungan dari kulit hewan yang tersimpan dengan rapi. Kemungkinan itu adalah milik sang kakek yang sudah ia kuburkan sebelumnya, dan alasan gulungan itu bisa muncul saat ini karena tubuhnya kemungkinan tidak sengaja menyentuh tuas untuk membuka dinding goa tersebut. Dengan penuh semangat Lin Fan meraih gulungan tersebut dan membawanya kembali ke tempat duduknya semula dan benar saja celah tempat gulungan itu berada kini sudah tertutup kembali setelah gulungan itu sudah ia ambil. Setelah duduk dengan benar, kemudian Lin Fan dengan hati-hati membuka gulungan tersebut. Dan terpampanglah dengan jelas di hadapannya apa yang berada di dalam gulungan kulit tersebut yang ternyata merupakan teknik kultivasi yang memiliki nama teknik kultivasi Dewa Alam. Dijelaskan jika teknik itu ditemukan oleh kakek tua itu saat ia menjelajahi tempat kuno semasa mudanya dulu, tapi karena ia tidak cocok dengan teknik kultivasi itu maka dirinya memutuskan untuk menyimpannya dan ia berniat menyerahkannya pada orang yang tepat nantinya karena menurutnya teknik kultivasi itu sangatlah langka dan kemungkinan merupakan teknik tinggi. Penasaran dengan sekuat dan sesusah apa untuk mempelajari teknik kultivasi Dewa Alam tersebut, Lin Fan dengan hati-hati membaca cara menggunakannya agar ia bisa menerapkannya pada tubuhnya nanti agar tidak terjadi kegagalan seperti yang dialami oleh kakek tua yang menemukan teknik ini. Dijelaskan jika ingin menggunakan teknik kultivasi itu kultivator tersebut haruslah memiliki dantian istimewa yang mampu menampung ki dalam jumlah besar jika tidak maka teknik kultivasi tersebut tidak akan pernah bekerja pada tubuhnya mau sekuat apapun orang itu berusaha. Bab 05 Setelah membaca itu, Lin Fan berharap-harap cemas pada dirinya saat ini, karena ia sendiri pun belum mengetahui apa-apa mengenai dantian barunya itu. Baiklah, ayo kita lihat semoga saja keberuntunganku masih belum habis. Setelah mengatakan itu Lin Fan memfokuskan ki miliknya pada tempat dantiannya berada. Dan sesuatu yang membuatnya kaget dan terkejut pun terjadi. Saat ini kesadarannya tengah berada di danau emas yang merupakan kapasitas penampungan ki miliknya yang merupakan wujud dari dantian miliknya, dan ada satu bola hijau kehitaman melayang di atas danau emas tersebut yang belakangan ia ketahui sebagai elemen racun yang ia dapatkan dari ular naga racun yang sudah ia bunuh beberapa waktu lalu. Ahahaha. Aku tidak menyangka jika keberuntunganku masih setinggi ini bahkan aku memiliki dantian emas yang mana dantian ini sangatlah diidam-idamkan oleh seluruh kultivator di alam semesta ini. Di kekuatanku yang masihlah rendah ini sudah memiliki kapasitas ki yang seluas danau kecil, lalu bagaimana jika nanti aku sudah mencapai tahapan yang lebih tinggi lagi, dan saat ini aku memiliki satu elemen yang juga tak kalah kuatnya dengan kejutan yang pertama, entah apa yang akan menungguku di masa depan dengan memiliki semua ini, tapi masa bodoh yang paling penting saat ini adalah berkultivasi menggunakan teknik Dewa Alam yang ada di gulungan ini. Dengan wajah berseri-seri Lin Fan langsung menjalankan tahap-tahap yang dibutuhkan untuk mengaktifkan teknik kultivasinya itu.
Dengan hari-hati Lin Fan mengalirkan ki yang ia miliki seluruh tempat meridian yang ada di tubuhnya karena hanya dengan membuka seluruh titik meridian yang ada di tubuhnya maka ia akan bisa memaksimalkan manfaat dari kultivasi dewa alam tersebut entah sudah berapa lama waktunya yang jelas saat ini Lin Fan tidak membuka matanya sama sekali dari awal karena ia sangatlah fokus pada pembukaan seluruh titik meridian yang ada di tubuhnya itu. Kini di sekujur tubuhnya perlahan mengeluarkan kotoran berwarna hitam dengan bau yang lumayan menyengat, pertanda jika usahanya berhasil. Fiuh, sungguh melelehkan, tapi ini benar-benar hebat rasanya tubuhku seringan kapas sakarang, tapi tunggu apa ini kenapa bau sekali. Lin Fan menghela nafas lega setelah langkah pertamanya untuk menjadi kultivator terkuat berhasil, tapi kesenangannya harus berakhir saat ia mencium bau sangat tidak sedap dari tubuhnya. Kemudian dengan segera ia meletakkan gulungan tersebut di sana sementara dirinya langsung berlari ke goa bagian luar tempat dirinya memasuki goa ini untuk membersihkan tubuhnya dari kotoran yang menempel di tubuhnya ini. Cukup lama Lin Fan berendam untuk membersihkan kotoran yang menempel di tubuhnya tersebut kemudian setelah dilihat sudah tidak ada lagi kotoran yang menempel di tubuh dan pakaiannya, ia langsung buru-buru masuk kembali ke tempat sebelumnya karena ia sudah tidak sabar untuk berkultivasi. Menggunakan metode kultivasi dewa alam yang sudah ia pelajari sebelumnya dari gulungan tersebut. Meskipun pakaiannya basah saat ini Lin Fan tidak memikirkannya. Setelah sampai di tempat sebelumnya ia langsung duduk dalam sikap lotus. Perlahan ia merasakan ki yang sangat melimpah mengarah ke tubuhnya, dan langsung meresap melalui pori-pori kulitnya dan kemudian masuki dantian miliknya. 1 jam pertama tiba-tiba cahaya emas meledak dari dalam tubuhnya yang menandakan jika dirinya akan naik tingkat. Buom. Pembentukan ki 4-5. Sungguh metode kultivasi yang pantas disebut dengan sebutan kultivasi dewa alam, karena hanya dalam 1 jam aku bisa naik tingkat, bahkan aku sebelumnya yang dianggap jenis pun paling cepat naik tingkat di ranah saat ini membutuhkan 1 bulan penuh, tapi ini hanya 1 jam, ini sangat menakutkan. Wajah tampan Lin Fan nampak sangat bahagia saat ini karena saat ini ia sudah berada di jalan yang benar untuk menuju puncak kultivasi. Tapi meski begitu ia tidak langsung menaikkan lagi kultivasinya dengan gila-gilaan. Ia masih tidak terlalu terburu-buru saat ini, jadi ia memutuskan untuk menghentikannya dulu dan mengokohkan pondasi kekuatannya agar nanti tidak goyah saat ingin melakukan terobosan kembali. Meskipun ia sadar jika hal itu tidak perlu karena tubuhnya sudah sangat kuat saat ini untuk menahan kekuatannya karena kekuatan tubuhnya saat ini 2 tingkat di atas kekuatannya saat ini, tapi Lin Fan lebih memilih untuk pelan-pelan agar ia tidak merusak apa yang sudah ia miliki saat ini. Setelah 1 jam ia membuka matanya kembali kemudian ia baru mengingat jika ia memiliki 1 cincin peninggalan dari kakek yang ia kuburkan sebelumnya. Jadi ia memutuskan untuk membukanya siapa tahu ia mendapatkan keberuntungan mendapatkan beberapa kitab yang ia butuhkan untuk belajar jurus-jurus nantinya, karena ia saat ini tidak memiliki teknik sama sekali untuk ia pelajari. Ada teknik yang ia miliki tapi menurutnya itu tidak cocok dengan kondisi fisiknya yang saat ini jadi ia tidak akan menggunakannya lagi saat ini dan lebih memilih mencari jurus dan teknik lain. Langsung menatap cincin di jari manisnya itu kemudian langsung memusatkan energinya untuk melihat apa yang ada di cincin tersebut, tapi itu tidak segampang yang ia pikirkan karena usahanya ternyata tidak membuahkan hasil, karena seperti ada tabir kuat yang menghalanginya. Apakah aku harus meneteskan darahku pada cincin ini agar bisa aku gunakan? Baiklah mari coba semoga saja ini berhasil. Karena saat ini ia tidak memiliki pedang ataupun benda tajam untuk melukai jarinya, maka ia langsung menggigit ujung telunjuknya dan mendekatkannya pada cincin yang ada di hati manisnya itu. Setelah darah dari jarinya mengenai cincin tersebut, Lin Fan mengulangi lagi seperti apa yang ia lakukan sebelumnya dan benar saja saat ini apa yang ada di dalam cincin tersebut kini bisa ia lihat dengan jelas dengan kesadarannya, di mana isinya membuat kepala Lin Fan pusing, untuk menggambarkannya. Terlihat tumpukan koin emas menggunung dan ada juga ratusan botol kaca yang berisikan pil, yang ia sendiri pun tidak tahu nama-nama dari setiap pil tersebut. Kemudian ia juga menemukan selembar catatan tulisan tangan yang merupakan tulisan dari sang kakek yang ia hancurkan jasadnya sebelumnya,
dan isinya membuat Lin Fan mengepalkan tangannya dengan keras dan ia pun bertekad akan melakukan apa yang ada di dalam catatan tersebut. Bab 06, siapapun kamu yang menemukan tubuhku ini, aku harap kamu adalah seseorang yang aku tunggu selama ini. Pelajarilah dua kitab yang aku miliki di cincin ini. Dua kitab tersebut adalah kitab alkemis dan formasi. Karena aku dahulunya merupakan seorang alkemis terkemuka di zamanku. Tapi aku harus bernasib seperti ini dengan mati dalam persembunyian setelah tidak bisa melawan orang-orang serakah yang menginginkanku untuk menjadi sapi perah bagi mereka. Yang menginginkan aku untuk menjadi alkemis pribadinya. Yang tentu saja aku tolak itu dengan mentah-mentah sebab jika sampai itu terjadi maka keahlianku ini akan mereka pergunakan seenaknya tanpa bisa lawan. Jadi aku memutuskan untuk melawan dan melarikan diri hingga sampai di tempat ini. Pesanku untukmu yang menemukan tubuhku ini, berlatihlah dengan gulungan metode kultivasi yang aku sembunyikan di samping tubuhku ini dan kau bisa menemukannya dengan memencet tuas yang berada di belakang jasadku. Jadilah kuat dan jenius di bidang alkemis maupun kultivasi dan jangan biarkan orang-orang tamak itu memanfaatkan kelemahanmu untuk menekanmu sepertiku saat ini. Pesanku hanya satu, berjalanlah di atas kakimu sendiri dan jangan pernah mengemis ataupun merendahkan tubuhmu pada orang lain. Jadilah diri sendiri dan berjuanglah. Aku harap kamu bisa mencapai apa yang tidak bisa aku capai di masa lalu. Tertanda alkemis tua. Lin Fan yang membaca tulisan tersebut memerah matanya karena ia sangat tahu apa yang dirasakan sang kakek tua itu. Jadi ia bertekad untuk menguasai dua kitab yang ada di cincin tersebut selain memperdalam kultivasinya. Kakek alkemis tua, aku tidak tahu siapa namamu karena kamu tidak menyebutkannya di catatanmu ini, tapi karena takdir telah memilihku untuk menemukan tubuhmu, maka apa yang menjadi permintaanmu itu dengan senang hati akan laksanakan dan lihat aku dari atas sana, aku pasti akan melakukan itu dan tidak akan mengecewakanmu. Lin Fan memasukkan kembali catatan tersebut ke dalam cincin penyinapanannya juga gulungan teknik kultivasi yang dimaksud oleh sang kakek tua tersebut yang sudah Lin Feng temukan sebelumnya bahkan ia sudah bisa mempraktekkannya saat ini. Untuk memulai sebagai alkemis, aku perlu api saat ini. Anda saja ada inti bis berelemen api di cincin ini. Siapa tahu dengan menyerapnya aku bisa langsung memiliki elemennya sama seperti yang terjadi saat aku melakukannya pada bis ular waktu itu. Lin Fan mengecek lagi cincin tersebut untuk mencari inti bis berunsur api seperti yang ia katakan sebelumnya. Lama ia mencari akhirnya ia menemukannya juga di dalam cincin tersebut, bukan hanya untuk bis api yang ia dapatkan saat ini, melainkan 4 inti bis dengan unsur yang berbeda-beda. Seperti angin, petir, es dan yang terakhir sudah pasti api. Kemudian tanpa menunggu waktu lama keempatnya langsung Lin Fan keluarkan, dan langsung aura kuat terpancar dari keempat inti bis tersebut yang kemungkinan mereka berempat berasal dari bis tingkat tinggi yang akan kakek alkemis tua gunakan untuk campuran pil yang akan ia buat. Baiklah, semoga saja 4 inti bis ini bisa berhasil aku serap dan yang paling penting aku bisa dapat elemen yang terkandung di dalamnya menjadi elemen milik pribadi seperti yang terjadi pada inti bis ular sebelumnya. Dengan semangat ia langsung mengaktifkan metode kultivasi dewa alam yang sudah ia kuasai untuk menyerap keempat inti bis tersebut secara langsung dengan menggenggamnya di kedua tangannya dengan masing-masing tangan memegang 2 inti bis. Whoosh! Cahaya warna-warni keluar dari dalam kedua tangannya yang merupakan manifestasi dari 4 elemen berbeda-beda dari tiap inti bis tersebut. Dengan cepat keempat cahaya berbeda warna tersebut masuk ke dalam tubuhnya dan langsung terserap masuk ke dalam dantian emas miliknya. Dan perlahan 4 bola berbeda warna muncul secara perlahan di dekat bola hijau kehitaman yang merupakan bola dari elemen racun yang ada di dantiannya itu. Keempat bola tersebut semakin lama semakin membesar dengan warna yang semakin cerah, yaitu warna merah untuk elemen api, kuning untuk angin, putih keemasan untuk petir dan terakhir putih pucat untuk elemen es. Bom, 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 bom. Terdengar ledakan teredam dari dalam tubuh Lin Fan berbarengan dengan hancurnya keempat inti bis yang ada di genggamannya, kini hanya menyisakan abu di sana. Pembentukan Ki Bintang 7. Dan juga aku memiliki 4 elemen tambahan di dalam dantianku, sungguh suatu yang mustahil terjadi pada kultivator dimanapun selain apa yang terjadi pada diriku saat ini.
dan aku yakin ini ada hubungannya dengan dantian emas yang aku miliki, karena tidak ada jawaban lain selain karena itu, merupakan hal yang mustahil terjadi hanya karena aku menyerap inti bis tertentu malah bisa memiliki elemennya langsung tanpa bantuan dari dantian emas milikku ini. Setelah menyaksikan kejadian ajaib yang terjadi pada tubuhnya itu, Lin Fan hanya punya satu kesimpulan pikirannya, yaitu dantiannya sangatlah istimewa, karena sudah terbukti dirinya bisa dengan mudah memiliki elemen apapun dengan hanya menyerap inti bis yang memiliki elemen tersebut. Apapun itu aku harus bersyukur dengan keadaanku saat ini, dan dengan begitu aku bisa yakin untuk menjalankan apa yang sudah aku janjikan sebelumnya pada kakek tua alkemis dan juga untuk diriku sendiri agar bisa berdiri puncak kekuatan agar bisa mengatur dunia sekali lagi dengan tanganku. Lin Fan sangat tidak menyangka jika ia akan memiliki kehidupan kedua di dunia seperti ini dan ia juga berkesempatan untuk menjadi yang terkuat dengan apa yang dimilikinya saat ini. Kesampingkan dulu mengenai elemen ini, karena aku harus mempelajari kitab alkemis dan kitab arai yang ada di cincin ini, setelah itu barulah aku akan memikirkan untuk melatih semua elemen yang aku miliki hingga ke tingkat yang tinggi. Kemudian ia langsung mengeluarkan kitab alkemis dari cincinnya, dan langsung membacanya, dan hasilnya sangat di luar dugaan, karena apa yang ia lihat otomatis akan langsung ia ingat di otaknya membuat Lin Fan semakin bersemangat untuk segera menguasai kitab tersebut agar bisa mempraktekkan langsung nantinya. Butuh beberapa jam saja untuk dirinya menghafal semua yang ada di kitab tersebut kemudian ia langsung beralih ke kitab selanjutnya yaitu kitab formasi arai sama seperti sebelumnya semua yang ia baca akan langsung ia ingat di otaknya dan ia dengan semangat membaca semuanya tanpa ada satupun yang tertinggal di kitab itu. Bab 07. Merasa sudah memahami kedua kitab tersebut, Lin Fan memutuskan untuk mulai mempraktekkan apa yang ada di kedua kitab tersebut dimulai dari alkemis. Ia mulai dari memahami cara mengontrol api di tangannya karena ia akan menggunakan metode penyuling pil tanpa tungku seperti yang kakek tua itu lakukan semasa hidupnya dulu, dan itu merupakan cara tersulit dan cara kuno yang sudah punah di dunia luar, yang menunjukkan jika alkemis tua yang ia temukan itu sudah sangat lama berada di dalam goa ini. Dengan tekad yang kuat Lin Fan memulai latihan perdananya, dengan mulai memunculkan api di tangan kanannya, kemudian mengontrol besar kecilnya api tersebut dengan hati-hati. Beberapa jam kemudian setelah merasa sudah terbiasa dengan itu Lin Fan melanjutkan dengan belajar mengontrol tingkat panas api tersebut hingga sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Setelah berjuang dengan keras akhirnya beberapa jam kemudian Lin Fan sudah bisa menguasai elemen apinya, dan ini merupakan elemen pertama yang ia kuasai sampai ke tahap ini. Baiklah saatnya mencoba untuk membuat pil pemulih Qi, karena ini merupakan pil yang lumayan gampang daripada yang lainnya, dan bahan-bahannya pun lebih sedikit. Tanpa berlama-lama lagi Lin Fan langsung mengeluarkan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk pil yang akan dia buat itu dan melemparkannya ke saudara kemudian dari kedua tangannya muncul api mengurung bahan-bahan tersebut untuk tidak jatuh ke tanah. Perlahan ia mulai memisahkan kotoran dari bahasa bahan tersebut dan mulai memanaskannya dengan api yang sudah ia kendalikan panasnya. Perlahan namun pasti bahan-bahan tersebut kini mulai meleleh dan melebur menjadi satu dan kini di hadapannya terdapat 5 butir pil tingkat 3 kualitas sempurna. Dan dengan itu saat ini dirinya resmi bergelar sang alkemis tingkat murid, yang bisa menyuling pil tingkat 1-3. Dan ini dia lakukan dalam sekali coba. Entah apa yang akan terjadi jika sampai hal ini diketahui oleh mereka para alkemis tua di luar sana, mungkin Lin Fan akan mereka sembah layaknya dewa. Karena sulitnya menaikkan tingkat alkemis dari tingkat 1 ke tingkat 2 dan kini Lin Fan hanya butuh 1 kali percobaan dan langsung berada di tingkat 3 atau setara dengan alkemis tingkat murid. Tingkatan alkemis di alam Dongyu. Alkemis tingkat murid dibagi menjadi 3, tingkat 1 atau tingkat rendah, tingkat 2 menengah dan 3 puncak. Tingkat 1 bisa membuat pil kultivasi untuk kultivator alam pembentuk Qi. Derajat tingkat 2 bisa membuat pil kultivasi untuk kultivator alam Qi sejati. Tingkat 3, seperti Lin Fan saat ini bisa membuat pil kultivasi untuk kultivator alam guru. Alkemis tingkat guru, sama juga dengan tingkat murid, hanya saja pil yang bisa mereka buat lebih tinggi yaitu, tingkat 1 untuk pil, alam master,
tingkat 2 pil alam bumi dan 3 pil alam langit. Alkemis tingkat Grandmaster. Tingkat 1 bisa membuat pil alam prajurit agung, tingkat 2 pil alam raja agung dan terakhir tingkat 3 atau puncak pil kultivasi alam penguasa. Selama 1 bulan di dalam goa tersebut Lin Fan terus membuat berbagai jenis pil di tingkat murid tingkat 3, seperti pil penempat tulang, pil pendobrak ki, pil pondasi, pil penyembuhan dan pil pemulih ki. Bukan hanya itu saja, saat ini ia juga sudah menjadi master arai tingkat murid sama seperti alkemisnya. View. Sangat melelahkan tapi sepadan dengan hasilnya. Dengan ini aku tidak perlu khawatir lagi mengenai sumber daya kultivasiku nanti hingga level alam guru, dan kini aku hanya perlu mencari jurus saja, karena aku tidak memiliki sama sekali jurus yang cocok saat ini, apalagi aku memilih 5 elemen di tubuhku yang otomatis akan mempengaruhi jurus apa yang harus aku gunakan agar bisa cocok dengan elemen milikku ini. Setidaknya aku harus memiliki satu dulu, kemudian nanti aku bisa memodifikasinya agar bisa aku terapkan pada elemen lainnya. Lin Fan menyelesaikan semua pekerjaan melelahkannya itu kemudian menyimpan semua pil-pil yang sudah ia buat itu di dalam cincinnya. Ia saat ini tengah berpikir untuk mencari jurus yang cocok untuk ia pakai sebab di cincin yang ia gunakan sekarang tidak ada gulungan jurus ataupun teknik di sana, hanya ada sumber daya kultivasi dan juga 2 kitab yaitu Alkemis dan Formasi Arai. Di hari berikutnya Lin Fan memutuskan untuk menggunakan pil kultivasi yang ia buat sebelumnya untuk menaikkan ranahnya ke ranah alam guru terlebih dahulu, karena ia saat ini kekuatan fisiknya mampu menanggung terobosan beruntun tersebut dan lagi ia memiliki pil pondasi di cincinnya jadi seharusnya tidak ada masalah dengan rencananya itu. Untuk pil pertama yang ia coba adalah pil peledak ki tingkat 1 karena kultivasinya masihlah ada di alam pembentukan ki bintang G7 saat ini. Pertama ia menelan 2 pil sekaligus, tapi tidak ada reaksi apa-apa di tubuhnya, kemudian ia masukkan lagi 3 pil sekaligus ke dalam mulutnya, barulah setelah itu dantian emasnya bergejolak dan langsung membagi semua manfaat dari kelima pil tersebut pada kelima elemen yang Lin Fan miliki, baru setelah itu terpenuhi ia bisa menerobos 1 bintang kultivasinya. Melihat reaksi dari dantiannya yang begitu rakus itu pun Lin Fan tidak kaget sama sekali sebab ia sudah menduganya dari awal. Dan kini ia langsung memasukkan 5 pil bintang 1 ke dalam mulutnya karena ia sekarang sudah tahu berapa pil yang ia butuhkan untuk menaikkan 1 bintang kekuatan kultivasinya itu. Selama 1 bulan ini dirinya sudah menghabiskan ratusan pil bintang 1,2 dan 3 untuk menaikkan ranahnya hingga mencapai alam guru bintang 1. Dan setelah sampai ke tahap itu, Lin Fan tidak melanjutkannya karena ia harus menaikkan kekuatan fisiknya dulu jika mau menaikkan ranahnya lagi agar pas nanti menerobos tubuhnya mampu menanggung energi yang ia lepaskan nantinya. Sial, aku sangat rindu dengan makan, karena selama aku di dalam goa ini aku tidak sekalipun makan. Ya meskipun tubuhku tidak lapar saat ini tetap saja lidahku yang sudah terbiasa merasakan enaknya daging bakar ini pun harus digunakan dengan baik. Aku tidak mau menghilangkan kebiasaan yang membuatku kenyang itu hilang. Setelah membuka matanya, bukannya kebahagiaan yang ia rasakan karena sudah berada di alam guru, justru ia sangat frustrasi karena udah sebulan lebih dirinya tidak makan. Sifat konyol Lin Fan kecilnya pun bangkit kembali saat ini, sementara jiwa Lin Fan besar pun nampaknya juga setuju dengan hal itu sebab ia pun dulu sangat suka membakar daging di hutan saat hidup di bumi dulu. Bab 08. Setelah memiliki kekuatan di alam guru, Lin Fan sangat yakin jika tubuhnya mampu menerobos pusaran air yang membawanya memasuki goa ini. Ia berencana kembali keluar untuk berlatih mandiri jurus-jurus menggunakan elemen yang ia miliki. Meskipun tidak ada kitab panduannya, Lin Fan sangat yakin dengan kecerdasannya saat ini dan juga dantian emas yang bisa ia andalkan itu. Keyakinannya pun semakin besar untuk menciptakan jurus sendiri nantinya setelah dirinya berhasil melatih keempat elemen yang tersisa seperti apa yang sudah ia lakukan pada elemen apinya itu. Kakek, aku harus pergi dari sini, beristirahatlah dengan tenang, tunggulah sebentar lagi namaku akan menggema di alam kultivator ini, dan tidak akan pernah lagi ada seorang alkemis yang diperalat oleh orang-orang bodoh di luar sana.
karena aku Lin Fan akan membunuh siapapun yang memandang rendah orang lain karena tidak sama dengan mereka. Kakek aku pergi dulu, jika ada waktu lagi di masa depan, aku pasti akan kembali ke tempat ini untuk menemui kakek. Kemudian Lin Fan sujud 3 kali di depan pusara yang ia buat untuk mengubur abu kakek tua alkemis sebelumnya. Setelah itu ia langsung berbalik pergi menuju pintu masuk goa yang merupakan jalan keluar dari tempat tersebut. Biur. Lin Fan melapisi tubuhnya dengan kinya, dan terus berenang berlawanan arah dengan aliran air yang terus mendorong tubuhnya ke bawah. Setelah sekian lama berusaha, akhirat tubuhnya bisa muncul kembali di ujung sungai yang menjadi tempat pertama kali ia memasuki pusaran air sebelumnya. Merasa sudah berada di dunia luar lagi, Lin Fan langsung berenang menjauh dari pusaran air tersebut dan langsung naik ke pinggir sungai. Di sana tombak yang ia tinggalkan masih tergeletak di atas batu bersama batu-batu pemberat yang ia gunakan sebagai latihan fisiknya dulu. Lin Fan hanya mengambil tombak dari taring bis tersebut, sementara untuk batu-batu tersebut ia tidak lagi mengambilnya karena ia berencana untuk menggunakan batu yang lebih besar lagi nanti sebagai media pemberat untuk latihan fisik selanjutnya. Saatnya memulai eksperimennya. Aku harap ini sesuai dengan ekspektasiku. Whoosh! Terlihat pusaran angin bergerak-gerak di antara kedua kaki Lin Fan. Ia berencana untuk menggunakan elemen angin yang ia miliki untuk dia gunakan untuk mempercepat pergerakannya, dan itulah alasan mengapa ia saat ini melapisi kakinya dengan elemen anginnya. Ayo maju! Dengan langkah mantap Lin Fan langsung bergerak dengan yakin ke depan seraya mendorong kakinya bersamaan dengan elemen anginnya. Dan, brak! Aduh sialan, mengapa begini? Terlihat saat ini tubuh Lin Fan tersangkut di antara 2 pohon besar yang nampak menghimpit tubuhnya. Hal itu bisa terjadi karena ia gagal mengendalikan tubuhnya tadi dan malah berakhir menabrak pohon tersebut dan membuatnya tersangkut di sana. Tidak bisa, ayo lagi. Whoosh! Brak! Sial sekali lagi. Ayolah konsentrasi dan maju. Whoosh! Di percobaan kebelasan kalinya akhirnya Lin Fan berhasil bergerak dengan kecepatan tinggi dan untuk pertama kalinya ia bisa mengendalikan tubuhnya dengan stabil tanpa menabrak pohon seperti sebelum-sebelumnya. Ahahaha, ini sangat keren. Andai dulu aku memilih kekuatan seperti ini pasti aku tidak perlu repot-repot melakukan perjalanan berjam-jam hanya untuk sampai di rumah targetku. Lin Fan bergerak meliuk-liuk melewati celah-celah pohon satu dan yang lainnya, membuat tawanya menggema di tempat itu. Sial rem-rem, astaga bagaimana ini, stop aku mohon. Di tengah kesenangannya saat ini, Lin Fan kini dibingungkan dengan cara ia bagaimana untuk menghentikan langkahnya yang sangat cepat ini. Ia sangat panik karena di hadapannya saat ini terdapat tebing jurang yang kalau tidak berhenti tepat waktu maka bisa dipastikan tubuhnya akan menabrak tebing di depannya itu. Ayo berpikir, tetap tenang, fokuskan semua ki pada kedua kaki dan tarik kinya secara perlahan agar ini bisa melambat. Nah begitu, ayo Lin Fan, kamu pasti bisa, bagus begitu, hahaha, hampir saja. Lin Fan seperti guru berbicara pada dirinya sendiri dan benar saja caranya itu terbukti berhasil karena saat ini tubuhnya telah berhenti beberapa meter di depan tebing yang ada di hadapannya itu. Melihat usahanya berhasil, Lin Fan tidak berpuas diri, ia mengulangi latihannya itu sampai seharian penuh sampai ia benar-benar menguasai langkah anginnya itu. Menjelang malam ia memutuskan untuk berburu beberapa hewan untuk dijadikan santapannya malam ini. Pagi harinya Lin Feng juga ingin mencoba jurus yang sudah ia ciptakan kemarin dengan elemen anginnya itu untuk ia gunakan untuk elemen petir yang juga ia miliki. Hitung-hitung juga untuk mempelajari elemen petir yang masih belum ia coba sama sekali. Latihan pagi itu tidak selawak hari sebelumnya, karena ia sudah bisa mengontrol elemen petirnya dengan cukup baik di percobaan pertamanya, menggunakan pengalamannya kemarin saat melatih elemen anginnya. Melatih cara mengendalikan elemen petirnya itu sampai siang hari Samapi ia benar-benar bisa menguasainya, kemudian perlahan menggabungkannya dengan jurus langkah angin yang ia kuasai sebelumnya, tapi kali ini elemen utamanya bukanlah angin melainkan petir, yang otomatis nama jurusnya pun berubah menjadi langkah petir. Dirasa sudah paham, ia langsung melesat dengan kecepatan penuh, menyisakan kelebatan petir di tempat awal ia menginjakkan kakinya. Terlihat ada percikan petir di setiap langkah yang ia ambil.
Perlahan Lin Fan mulai menyempurnakan langkah petirnya itu agar tidak terlalu memperlihatkan petir di setiap langkahnya agar pergerakannya lebih senyap tanpa diketahui oleh musuh-musuhnya nanti karena akan sangat disayangkan jika petir-petir yang berada di telapak kakinya itu justru menjadi tanda bagi musuhnya untuk mengetahui posisinya. Tanpa terasa sore sudah tiba, Lin Fan memutuskan untuk menyetop latihannya itu, dan ia kini duduk di gubuk kecil yang dibuatnya dulu. Kemudian ia mengambil satu pil pemulihan ki dari cincinnya untuk mengembalikan sedikit ki-nya yang sudah terbuang akibat latihan yang ia lakukan sepanjang hari ini. Tapi meski begitu ki yang ia keluarkan hanyalah sedikit, meski telah seharian berlatih tanpa henti, tapi ia tetap memutuskan untuk mengembalikan ki-nya sampai penuh agar jika ada keperluan mendesak ia bisa selalu siap menghadapinya. Bab 09. Saat ini Lin Fan tengah bersantai di depan gubuk kecilnya di jurang kematian tersebut, nampak di tangannya ada beberapa daging bis yang sudah ia bersihkan sebelumnya dan siap untuk dibakar. Karena ia sudah menguasai elemen apinya, ia hanya menjentikkan jarinya untuk menghidupkan api untuk membakar daging yang ada di tangannya itu. Setelah tercium bau wangi dari daging tersebut ia tanpa menunggu lama langsung melahapnya. Daging tersebut ia olesi madu dan juga ia tambahkan dengan beberapa rempah yang ia temukan di hutan di jurang itu. Bumbu itu tercipta berdasar ingatannya saat ia masih di bumi dulu. Untuk pengganti garam dan yang lainnya ia menggunakan daun yang memiliki rasa asin dan mencampurnya dengan berbagi daun yang lain yang mendekati rasa bumbu yang ia kenal di bumi dulu. Maka terciptalah ayam bakar yang sesuai dengan seleranya. Setelah selesai dengan itu, ia langsung mematikan api pembakaran di depannya itu, karena ia kali ini akan menelusuri lagi tempat ia terjatuh di jurang ini, karena diingatannya jurang ini merupakan jurang yang sudah merenggut banyak sekali korban yang terjatuh ke dalamnya. Maka dari itu ia ingin mencari keberuntungan di sana siapa tahu ia menemukan harta dari para kultivator yang terjatuh tersebut. Syukur-syukur jika ia menemukan beberapa jurus untuk ia gunakan untuk bertarung. Apalagi saat ini ia tidak memiliki senjata sama sekali selain tombak yang ia gunakan untuk berburu tersebut, tapi ia tidak berencana langsung menggunakan jurus yang nanti ia temukan itu untuk dia pakai, melainkan ia akan mencoba melakukan perombakan pada jurus tersebut untuk dijadikan jurusnya sendiri dengan mengubahnya menggunakan apa yang terdapat pada dirinya saat ini. Kemudian ia langsung melesat ke arah jurang tempat ia terbangun pertama kali, yang kebetulan tempatnya tidak jauh dari posisi gubuk kecilnya itu tapi ia baru. Sesampainya di sana, ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana banyak sekali tengkorak manusia berserakan di sana, mengetahuinya sekarang sebab ia waktu terbangun sebelumnya malam hari, dan ia pergi pagi-pagi sekali dari tempat itu jadi ia tidak sempat memperhatikan pemandangan mengerikan ini. Tapi apakah Lin Fan akan takut dengan banyaknya tengkorak di sana? Tentu saja tidak, justru ia semakin bersemangat karena dengan begitu maka semakin besar pula kesempatannya untuk mendapatkan harta yang kemungkinan berguna untuknya nanti. Dengan gembira Lin Fan langsung memeriksa satu persatu tengkorak tersebut. Tengkorak pertama tidak ada apapun yang bisa ia ambil kecuali tulang-tulang di tubuhnya itu. Kemudian ia berpindah pada tengkorak yang nampak masih menggunakan pakaian tak jauh dari tengkorak sebelumnya. Di bawah jasad yang tersisa baju kerangkanya itu Lin Fan menemukan satu pedang yang setelah ia periksa berada di tingkat bumi, yang bisa disimpulkan jika pendekar yang mati tersebut cukup kaya dengan memiliki senjata di tingkat itu. Kemudian ia memeriksa kedua tangan dari jasad itu untuk mencari cincin penyinapanannya. Terlihat cincinnya sudah tidak menempel di jari tangannya melainkan sudah terjatuh di tanah tepat di bawah tangannya yang sudah menjadi tulang belulang itu. Dengan cepat ia mengambilnya, dan melanjutkan pada mayat-mayat yang lainnya. Ia melakukan kegiatannya itu hingga langit sore itu berubah menjadi sedikit redup tertanda jika malam akan segera tiba. Setelah puas dengan menjarah harta orang-orang mati tersebut Lin Fan membungkukkan tubuhnya ke arah tumpukan kerangka itu sebelum pergi dari sana menuju ke gubuk kecilnya untuk memeriksa beberapa cincin penyinapanan yang ia peroleh sebelumnya. Karena hari sudah mulai gelap, Lin Fan menggunakan elemen apinya untuk menerangi gubuknya. Ia menciptakan api kecil sebagai penerangan di sana, kemudian ia mulai memeriksa cincin itu satu persatu, dan isi dari cincin-cincin itu rata-rata hanya beberapa ratus koin emas,
hanya ada satu cincin yang memiliki lebih dari 1 juta koin emas di dalamnya. Selain ada satu gulungan jurus berpedang yang membuatnya senang, yaitu teknik berpedang tingkat bumi sama seperti pedang yang ia dapatkan sebelumnya. Nama teknik tersebut adalah tebasan 3 gelombang. Seperti namanya, jurus itu memang memiliki 3 tingkatan, tapi Lin Fan tidak tertarik mempelajari seperti apa yang tertulis di gulungan tersebut, karena ia berencana untuk memodifikasinya besok pagi, dan mengganti nama jurus tersebut sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, yaitu teknik pedang 3 elemen. Karena ia baru menguasai 3 elemennya dengan baik, maka ia berencana menggunakan ketiga elemennya itu sebagai ganti jurus di dalam teknik itu. Pagi harinya, Lin Fan sudah bersiap dengan pedang tingkat bumi yang sudah ada di genggaman tangan kanannya saat ini. Perlahan ia mulai mengalirkan elemen petirnya ke pedang tersebut, tapi ia tidak langsung menebaskannya, karena ia tidak yakin jika pedang di tangannya ini bisa menampung kekuatan penuh dari elemen petir miliknya. Jurus pertama, pedang kilat. Srek, hanya sedikit suara yang terdengar di tempat pedang itu diarahkan, tapi beberapa detik kemudian. Brak, boom, beberapa pohon besar di depannya itu pun tumbang dengan kondisi terpotong rapi. Kecepatan serangan dari jurus pedang kilatnya hasil modifikasinya itu sangatlah luar biasa, sampai-sampai Lin Fan tidak mempercayai jika eksperimennya mengubah jurus yang ada di gulungan yang ia temukan itu akan sekuat ini. Saat ia menggabungkan dengan elemen miliknya, dan ini baru jurus pertama dan elemen pertamanya. Lah semakin bersemangat untuk mencoba jurus keduanya, dan melihat apa yang terjadi jika ia menggabungkan dengan elemen angin miliknya. Baiklah, ayo mulai. Jurus kedua, tebasan gelombang pengunci. Terdengar deru angin saat jurus itu dilepaskan, yang langsung memporak-porandakan hutan di depannya. Tapi bukan itu yang menakutkan dari jurus ini melainkan apa yang terjadi selanjutnya di mana angin-angin tersebut membentuk pusaran yang mengikat musuhnya untuk dikurung dalam pusaran angin tersebut, karena terlihat saat ini pohon-pohon yang porak-poranda sebelumnya kini terjebak di dalam pusaran angin jurus itu. Sementara Lin Fan yang melihat keganasan jurus keduanya itu hanya bisa melongo di tempatnya. Karena ia sangat sadar jika ia hanya menyuntikkan tak sampai 10% kekuatan elemen anginnya pada jurusnya itu, tapi kekuatan yang ditunjukkan jurus itu sudah melebihi ekspektasinya. Bab 10. Setelah pulih dari keterkejutannya itu, Lin Fan duduk sebentar untuk berusaha mencerna apa yang terjadi sebelumnya, dan ia mulai memikirkan jurus seperti apa yang akan ia ciptakan dari jurus ketiganya itu yang merupakan elemen api. Kemudian ia mulai menganalisis kedua jurus yang ia praktekkan sebelumnya untuk mencari jurus yang cocok dengan jurus terakhirnya itu. Setelah cukup berpikir akhirnya ia memutuskan untuk menjadikan jurus terakhir yang merupakan elemen api tersebut sebagai combo untuk jurus keduanya barusan, karena api akan sangat diuntungkan jika digabungkan dengan angin. Sudah diputuskan, ayo langsung praktekkan apa yang ada di kepalaku saat ini, semoga saja sesuai dengan yang aku inginkan. Lin Fan berdiri dari duduknya kemudian melangkahkan kakinya menjauh dari tempat sebelumnya dan saat ia posisinya menghadap ke tempat hutan yang sudah porak-poranda akibat jurus yang dilepaskannya tadi. Ayo mulai. Jurus ketiga, amarah nafas api. Blus. Pedang di tangannya menyala merah terang saat Lin Fan menyuntikkan elemen apinya ke dalam pedang tersebut. Maju. Saat pedang itu ditebasan ke depan, muncul dua kobaran api seperti melesat ke depan seperti hembusan nafas yang dikeluarkan dari kedua lubang hidung naga. Kedua api tersebut langsung membesar kemudian menyatu menjadi bola raksasa dan meledak saat menghantam pepohonan yang sudah tumbang tersebut. Buong! Asap hitam languseng mengepul di tempat itu setelah lesatan dari jurusnya itu membakar apa saja yang ada di tempat itu. Bahkan pepohonan yang daunnya masih hijau pun bisa dilahap oleh api tersebut yang menandakan jika api itu sangatlah panas. Dan bisa disimpulkan jika memang jurus ketiga ini sangat cocok apabila dikombinasikan dengan jurus kedua yang ia ciptakan sebelumnya. Karena dengan bantuan kuncian dari pusaran angin dari jurus keduanya itu maka api dari jurus ketiga ini akan mengeksekusi target yang sudah tidak bisa keluar dari pusaran angin tersebut dan yang lebih menakutkannya lagi api tersebut akan semakin membesar jika terkena angin, maka bisa dibayangkan seperti apa nasib seseorang jika terkena combo dari kedua jurus tersebut.
Dan bukan hanya itu, jika masih ada yang lolos pun, Lin Fan bisa mengeksekusinya langsung dengan jurus pertamanya, yaitu pedang kilat. Musuh yang sudah terluka dan kelelahan pun tidak akan bisa menghindari serangan dari elemen petir yang terkenal dengan kecepatannya itu. Puas dengan hasil yang ia dapat dari ketiga jurusnya itu, Lin Fan memutuskan untuk beristirahatkan tubuhnya, karena ia untuk beberapa hari ini ingin bersantai dulu. Menikmati daging panggang seperti biasanya dan bermalas-malasan di gubuk kecilnya. 3 hari kemudian, saat ini Lin Fan tengah mengamati batu hitam yang tak sengaja ia temukan di dalam cincin peninggalan kakek tua alkemis yang ada di jarinya tersebut. Mulanya ia menganggap jika batu hitam tersebut hanyalah batu biasa, tapi tubuhnya merasakan sesuatu rahasia besar tersimpan di dalam batu hitam tersebut. Tak ingin menebak-nebak batu apa itu, ia langsung mengeluarkan batu tersebut dari cincinnya dan memeriksanya dengan hati-hati. Tidak ada apapun yang bisa ia temukan dari batu tersebut, tapi anehnya ia merasa ada sesuatu di dalam batu hitam tersebut. Kemudian ia meletakkan batu tersebut di atas tangannya. La berencana untuk membakar batu tersebut dengan elemen api miliknya. Kemudian setelah cukup panas ia berencana akan menghancurkannya dengan menumbuknya dengan batu besar yang ada di sekitarnya. Perlahan Lin Fan mulai menyalurkan elemen api ke tangannya dan mulai membakar batu tersebut. 10%, 20%, hingga 50% dia menyalurkan kekuatan elemen apinya untuk membakar batu tersebut, namun batu di tangannya itu tidak mengalami perubahan sama sekali, bahkan sedikit pun retakan tidak ada. Kemudian ia menambahkan kekuatan apinya hingga 80% dan benar saja tiba-tiba batu tersebut meledak di tangannya tanpa perlu ia hancurkan dengan batu yang sudah ia siapkan sebelumnya. Batu hitam tersebut berserakan di pangkuannya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya kaget. Di tangannya kini terdapat satu cincin hitam sangat bagus bentuknya. Di mana cincin tersebut berbentuk naga hitam di atasnya sangat cocok untuk kepribadian Lin Fan yang menjadi sosok berdarah dingin itu, tapi untuk sosok Lin Fan kecil yang periang dan terkesan konyol itu pun kayaknya kurang cocok. Tapi karena tubuh ini sekarang milik Lin Fan yang notabene-nya orang yang menyukai warna hitam seperti cincin di tangannya ini, maka ia sangat senang saat melihat bentuk dan warna dari cincinnya ini. Kemudian ia menggunakannya di jari manis di tangan kanannya, dan tak lupa ia juga meneteskan darahnya ke cincin tersebut. Dan sesuatu yang ajaib lagi-lagi terjadi setelah darah itu meresap ke cincin hitam tersebut. Tiba-tiba tubuh Lin Fan tersedot masuk ke dalam cincin tersebut. Lin Fan muncul di dunia yang sangat indah namun sepi. Ia menoleh ke segala arah untuk melihat sekelilingnya sebab ia sendiri masih bingung dengan apa yang terjadi pada tubuhnya, mengapa ia tiba-tiba bisa berada di tempat ini. Kemudian ia teringat jika sebelumnya meneteskan darah kata cincin hitam yang baru saja ia dapatkan dari dalam batu hitam yang ia hancurkan sebelumnya. Dan memusatkan pikirannya untuk keluar dari tempat ini. Dan benar saja ia langsung muncul di gubuk samping gubuk kecilnya lagi, yang artinya ia benar-benar masuk ke dalam dunia cincin yang ada di jarinya itu tadi. Tapi tunggu sebentar, di mana cincin itu? Saat ini di jari manis tangan kanannya tidak ada lagi cincin sebelumnya, hanya ada tato naga hitam kecil di sana. Apa ini cincin yang aku temukan sebelumnya? Lalu mengapa bisa berubah menjadi tato seperti ini? Jika seperti itu untung saja pedang yang aku temukan sebelumnya tidak seperti cincin ini. Jika tidak bisa-bisa tubuhku akan belang jika pedang dengan ukuran seperti itu menjadi tato di tubuhku. Pikiran konyolnya muncul lagi. Dengan ia membayangkan jika semua benda yang ia miliki berubah menjadi tato saat memiliki ikatan dengannya, maka ia tidak bisa membayangkan seperti apa kondisi tubuhnya. Apalagi jika pedang yang ia temukan itu merubah menjadi tato juga, dengan ukuran yang sebesar itu bisa-bisa tubuhnya belang. Bisa dibayangkan jika sampai dirinya mempunyai lebih dari satu pedang, bisa-bisa ia berubah menjadi manusia zebra nantinya. Lin Fan terkekeh geli setelah tersadar dari pikirannya yang tiba-tiba membayangkan hal-hal yang menurutnya sangat tidak masuk akal sama sekali, tapi ia menikmati sifat barunya ini, karena dengan begitu hidupnya yang awalnya hanya diisi dengan pembunuhan dan sifat dingin kini bisa-bisa bervariasi dengan adanya sifat konyol dari tubuh barunya ini. Bab 11. Melihat tato naga hitam di jari manis tangan kanannya itu,
Lin Fan langsung mengalirkan lagi ki-nya ke tato naga tersebut dan kembali peristiwa seperti sebelumnya terjadi lagi di mana tubuh Lin Fan kembali muncul di padang rumput luas tempat sebelumnya ia muncul. Jadi ini dunia yang diciptakan di dalam cincin yang aku temukan sebelumnya. Bagus juga dan ini bisa menjadi tempat persembunyianku jika nanti aku mendapatkan musuh yang tidak bisa aku lawan. Lin Fan tersenyum senang dengan keberuntungan yang selalu mendatanginya itu. La menghirup nafas dalam-dalam karena udara di dalam dunia yang ada di cincin ini sangat lembut dan memiliki kelembaban dan ketebalan ki beberapa kali lipat dari yang ada di dunia luar. Lin Fan merenggangkan otot-otot di tubuhnya dengan melakukan gerakan-gerakan bela diri yang ia kuasai sewaktu di bumi dulu, cuma bedanya saat ini kecepatan tubuhnya saat mengeksekusi jurus-jurus tersebut sangat berbeda jauh, karena saat ini Lin Fan sedikit memodifikasinya dengan pengetahuan yang ada pada ingatan pemilik tubuh yang ia tempati saat ini. Maka tidak heran jika gerakan bela diri yang ia praktekkan saat ini nampak sangat lembut tapi mematikan. Cukup lama ia melakukan gerakan-gerakan bela diri tersebut hingga tiba-tiba kedua matanya menangkap sesuatu melayang ke arahnya. Sesuatu tersebut nampak berwarna hitam, sedikit demi sedikit benda tersebut menampakkan bentuknya. Yang ternyata merupakan satu set pakaian serba hitam lengkap dengan armor dan juga topeng hitamnya. Bukan hanya itu saja terdapat pedang hitam yang juga melayang bersamaan dengan itu. Lin Fan yang melihat itu langsung terpana, sebab ia sangat suka dengan pakaian hitam tersebut, karena memang ia saat menjadi pembunuh berdarah dingin di bumi dulu pakaiannya berwarna hitam, tidak ada yang lain. ZPP. Di tengah kekagumannya pada satu set pakaian serba hitam tersebut, Lin Fan dikejutkan dengan gerakan tiba-tiba baju tersebut yang langsung menabrak tubuhnya dan langsung menempel dengan sempurna padanya. Bahkan topeng, armor dan juga pedang hitamnya pun juga ikut menempel ke tubuhnya. Sementara Lin Fan yang mendapatkan serangan dadakan dari benda-benda tersebut langsung tidak sadarkan diri. Di alam bawah sadar Lin Fan saat ini, kini melihat seseorang dengan menggunakan pakaian dan pedang yang menabrak tubuhnya sebelumnya kini tengah berdiri dengan gagah di atas tumpukan ribuan mayat yang terdapat di bawah kakinya. Kemudian adegan kembali berganti dengan menampilkan orang berpakaian hitam tersebut menggunakan pedangnya untuk mempraktekkan beberapa jurus berpedang, juga beberapa jurus tangan kosong dan beberapa teknik yang biasa orang itu gunakan saat bertarung dengan musuh-musuhnya. Beberapa waktu kemudian, Lin Fan terbangun dari pingsannya, ia merasa pikirannya lebih jernih daripada biasanya. Dan juga gambaran beberapa keterampilan yang ia lihat di kedalam mimpi sebelumnya kini ada di dalam kepalanya semua. Bukan hanya itu saja, ia kembali dikejutan dengan tubuhnya yang kini sudah menggunakan pakaian serba hitam layaknya assassin plus topeng dan juga ada satu tato pedang hitam di telapak tangan kanannya. Tapi tato tersebut sangatlah kecil sehingga tidak akan ada yang bisa mengetahuinya jika tidak benar-benar memang memperhatikannya. Lin Fan yang melihat tato pedang hitam di telapak tangan kanannya itu pun tersenyum kecut. Karena ketakutannya akhirnya terjadi, pedangnya jadi tato di tubuhnya tapi untungnya ukuran tato pedang tersebut tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Jika tidak ia benar-benar akan sangat malu jika sampai mempunyai kulit belang bergambar pedang besar di tubuhnya meski ia saat ini sangat gembira, Lin Fan tidak terlalu mengekspresikannya. Karena ia merasa ada sesuatu di dalam dantiannya saat ini perlahan ia mengeceknya dan benar saja di sana terdapat satu bola tambahan berwarna hitam di antara kelima bola elemen miliknya. Bola hitam tersebut adalah elemen kegelapan yang dimiliki oleh sosok yang memiliki pakaian dan pedang yang saat ini telah menjadi milik Lin Fan itu. Tinggal dua elemen lagi yang belum aku miliki saat ini, yaitu elemen air dan juga cahaya. Untuk elemen ruang dan waktu sepertinya itu akan sulit. Lin Fan sangat bersemangat saat dirinya memiliki satu lagi elemen pada dantian emasnya. Kemudian ia memutuskan untuk menanam beberapa herbal yang langka yang ada di cincin pemberian kakek tua alkemis yang ada di hari tangan kirinya itu, agar sewaktu-waktu jika ia membutuhkannya tidak susah-susah mencarinya lagi. Seharian penuh Lin Fan menanam berbagai bibit herbal di dunia pribadinya itu. Kemudian setelah selesai ia tidak langsung keluar tapi ia membangun istana miliknya di sana seperti apa yang ada di ingatan seseorang yang memberikan pakaian dan pedang hitam tersebut.
Lin Fan hanya tinggal membayangkan saja kemudian istana yang ia harapkan muncul begitu saja satu kehampaan. Setelah semua selesai, Lin Fan langsung keluar kembali ke tempatnya semula yaitu jurang kematian tempatnya tinggal tepatnya di depan gubuk kecil miliknya karena hari sudah mulai mau gelap. Lin Fan memutuskan untuk mandi dan menangkap beberapa bis untuk dijadikan santapannya malam ini dan besok pagi dan rencananya hari ini adalah hari terakhirnya ia akan berada di jurang ini karena besoknya setelah ia sarapan dengan hewan bis yang ia ingin tangkap saat ini, ia akan langsung memulai perjalanannya dan keluar dari kurang kematian tersebut. Hari berikutnya, saat ini Lin Fan tengah menyantap daging bis yang sudah ia bakar sebelumnya. Nampak ia sangat bersemangat makan daging tersebut karena ini adalah hari terakhirnya berada di gubuk kecilnya itu, dan ia juga tidak tahu apakah setelah ia keluar dari jurang tersebut apakah ia akan kembali lagi ke tempat ini atau tidak. Oleh karena itu ia sangat menikmati momen terakhirnya itu. Setelah merasa cukup, ia kemudian membuatkan formasi arai pada gubuk kecilnya itu agar tidak dirusak oleh bis yang ada di tempat ini karena takut suatu hari nanti ia tiba-tiba ingin ke tempat ini lagi. Saat ini Lin Fan sudah bersiap untuk keluar dari jurang tersebut. Kini ia menatap lurus ke atas di mana jarak dari posisinya menuju puncak jurang sangatlah jauh, tapi itu tidak akan menghalanginya untuk pergi dari jurang tersebut. Bab 12. Dengan hanya berbekal 2 taring bis harimau yang sudah ia bunuh sebelumnya, Lin Fan perlahan memanjat tebing jurang yang sangat curam tersebut. Ia sengaja melakukan itu untuk sedikit melatih fisiknya, meski hal itu membuatnya lama untuk sampai di atas itu tidak masalah sama sekali untuknya. Perlahan ia mulai menancapkan taring harimau di tangan kanannya. Begitu juga dengan yang ada di tangan kirinya secara bergantian awalnya cukup lama bagi Lin Fan untuk menaiki jurang tersebut, tapi itu tidak lama setelah perlahan ia mulai terbiasa dengan itu semua dan dengan cepat merayap seperti cicak di tebing tersebut. Mendekati bibir atas jurang Lin Fan langsung melompat ke atas dan mendarat dengan kedua kakinya yang kokoh di sana kepalanya menoleh ke segala arah dan mendapati jika lokasi jurang tersebut cukup jauh di dalam hutan, sebab sejauh kedua matanya mandang hanyalah pepohonan besar yang ia lihat dan beberapa bis mulai dari level 2 hingga level 4 tengah berkeliaran di kejauhan. Kemudian tanpa menunggu lagi ia langsung melompat ke atas pohon besar yang ada di dekatnya. Kemudian langsung melompat dari pohon satu ke pohon yang lainnya dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan langkah angin miliknya. Di perjalanan ia juga membunuh beberapa bis level 3 dan 4 untuk diambil inti kristalnya, dan untuk tubuh hewan tersebut ia juga menyimpannya untuk persediaannya nanti jika ingin makan daging bakar kesukaannya itu. Setelah menyimpan semua tubuh bis itu di cincinnya, ia langsung melesat lagi seperti sebelumnya. Tapi kali ini langkahnya lebih cepat daripada sebelumnya. Hingga suatu suara yang familiar menghentikan langkahnya. Di mana suara yang ia dengar tersebut seperti benturan senjata dan juga ledakan dari jurus yang lepaskan oleh seseorang yang kemungkinan tengah bertarung di depannya. Ini pertama kalinya aku melihat kultivator bertarung setelah aku berada di alam ini, semoga saja pertarungan di depan sana sesuai dengan harapanku. Setelah berhenti sejenak ia langsung melompat ke pohon tinggi yang ada di hadapannya. Ia muncul di pucuk pohon tersebut untuk melihat siapa yang bertarung di depannya itu. Meskipun jaraknya masih ratusan meter di hadapannya, ia bisa melihat dengan jelas di mana saat ini di depannya terdapat 3 wanita muda dan juga 3 pemuda yang tengah kewalahan menghadapi kawanan banteng api yang merupakan bis level 3 yang setara dengan kultivator alam guru. Sementara ke-6 orang tersebut hanya memiliki kekuatan di alam ki sejati, bintang 5 dan yang tertinggi berada di alam ki sejati bintang 7. Tapi meski begitu mereka tidak panik meski keadaannya saat ini cukup kritis akibat benteng api tersebut tiba didatangi beberapa kawannya. Ke-6 orang tersebut terus terdesak bahkan terlihat ketiga pemuda yang berada di depan ketiga gadis-gadis itu nampak sangat menyedihkan kondisinya dengan pakaian terdapat banyak sekali luka dan juga terdapat darah di bibirnya. Di saat mereka berpikir jika akhir hidup mereka akan sampai di sini, tiba-tiba di hadapan ke-6 orang tersebut terdapat bayangan hitam bergerak dengan cepat ke arah gerombolan banteng api yang siap melepaskan bola api ke kelompok 6 orang tersebut. Selas. Bruk. Tak sampai 1 menit,
mereka dikejutkan dengan pemandangan yang ada di hadapan mereka saat ini di mana tubuh banteng yang hampir saja membunuh kelompoknya itu terbelah menjadi beberapa bagian, dan itu terjadi pada seluruh banteng-banteng itu sehingga membuat keenam orang tersebut menatap ngeri pada sosok berpakaian hitam yang nampak saat ini tengah membersihkan pedangnya dari darah para banteng yang ia bunuh sebelumnya. Kalian bisa mengambil tubuh banteng api tersebut, dan satu lagi ambil satu orang satu pil penyembuhan yang ada di dalam cincin itu. Lin Fan menoleh ke arah 6 orang tersebut saat ia berbicara. Kemudian ia juga melemparkan satu cincin penyinapanan yang berisikan 6 pil penyembuhan yang ia buat saat di goa waktu itu. Tep, pemuda yang berada di depan langsung menangkap cincin yang dilemparkan Lin Fan sebelumnya dan langsung membagikan pil yang ada di sana kepada saudara-saudarinya. Pil penyembuhan level 3. Mereka berenam sangat terkejut dengan kualitas pil tersebut, karena meskipun mereka berenam berasal dari sakte, mereka tidak pernah mengonsumsi pil setingkat itu, paling tinggi hanya tingkat 2, itu pun kualitasnya tidak sebagus dan seharum pil yang mereka lihat saat ini. Meski sedikit enggan pada awalnya untuk mereka menggunakan pil seberharga itu, tapi karena kondisi mereka yang memang sangat membutuhkannya maka mau tak mau mereka langsung menelannya dan langsung duduk bermeditasi untuk memaksimalkan khasiat pil tersebut. Tak membutuhkan waktu lama bagi mereka berenam untuk mereka berenam pulih ke kondisi puncak mereka. Kemudian tanpa aba-aba mereka berenam langsung maju mendekati Lin Fan dan menundukkan sedikit tubuh mereka untuk mengucapkan terima kasih padanya. Terima kasih atas bantuannya saudara. Kami berenam tidak tahu apa yang akan terjadi jika saja saudara tidak membantu kami sebelumnya dan juga maaf karena kami saudara harus mengeluarkan pil yang begitu berharga. Pemuda dengan senjata perang pendek itu pun mewakili kelompoknya untuk berbicara pada Lin Fan. Tidak apa saudara, itu hanya pil biasa, tidak sebanding dengan nyawa kalian berenam. Lin Fan melambaikan tangannya saat mengucapkan itu karena baginya memang pil-pil tersebut tidaklah begitu berharga dibandingkan keselamatan mereka. Sekali lagi terima kasih saudara, maaf karena telat mengenalkan diri, namaku Chuan Ji, salam kenal saudara. Pemuda itu kembali berterima kasih dan mengenalkan namanya. Salam kenal senior Ji, namaku Lin Fan. Dan juga salam kenal senior semua. Lin Fan juga menangkupkan kedua tangannya dan menyebutkan namanya juga untuk memperkenalkan diri pada Chuan Ji dan kelima orang lainnya. Keluarga Lin, sepertinya tidak ada nama klan itu di kerajaan Yuan ini, apakah saudara Fan dari kerajaan lain? Tanya salah satu dari 3 wanita dari kelompok itu. Saya memang dari kerajaan ini, tapi aku hanya yatim piatu tanpa klan. Itu sebabnya tidak ada klan Lin di kerajaan ini karena memang orang tuaku adalah hanya dari keluarga kecil dulunya, jelas Lin Fan. Jadi begitu, maaf jika pertanyaanku membuat Anda tidak nyaman saudara Fan, ucap wanita itu lagi merasa tidak enak pada Lin Fan yang ternyata seorang yatim piatu. Tak apa saudari, aku sudah terbiasa dengan hidupku yang sepi ini. Dengan begitu aku bisa bebas berpetualang sesuka hati tanpa harus membuat keluargaku khawatir, ucap Lin Fan santai. Bab 13. Lalu bagaimana saudara Fan bisa muncul dari area dalam hutan kematian sebelumnya? Jangan bilang saudara tinggal di sana. Tanya Chuan Ji penasaran, begitu juga dengan yang lainnya sebab mereka tahu sendiri betapa bahayanya area itu. Memang aku tinggal di sana beberapa bulan ini, dan ini adalah kali pertamanya aku keluar dari tempat tinggalku sebelumnya dan tanpa sengaja kita malah bertemu di sini, jawab Lin Fan santai. Membuat keenam orang itu tersentak kaget, karena ia tidak menyangka pemuda yang menolong mereka itu ternyata beneran tinggal di area dalam hutan ini. Andai saja mereka tahu jika Lin Fan bukan hanya tinggal di area dalam melainkan di dasar jurang kematian, entah reaksi apa yang akan mereka tunjukkan. Baiklah sebaiknya kalian segera simpan mayat-mayat banteng api itu, karena aku merasakan ada banyak sekali bis yang lebih kuat dari bis banteng itu menuju tempat ini karena mencium bau darah dari mayat banteng-banteng itu, merasakan banyak sekali aura bis yang mendekat ke arahnya. Lin Fan langsung memerintahkan mereka untuk segera menyimpan bangkai bis itu dan segera pergi dari sana. Saudara apakah ini pantas? Tanya Chuan Ji dengan raut wajah tidak enak karena bagaimanapun Lin Fan lah yang membunuhnya. Kalian ambil saja dan bagi rata, aku tidak menginginkannya,
karena itu memang milik kalian, aku hanya membantu untuk membunuhnya saja. Setelah mengatakan itu Lin Fan langsung menghilang dari tempatnya. Tapi sebenarnya ia tidak benar-benar menghilang, hanya menggunakan langkah angin miliknya untuk berpindah ke atas pohon yang tak jauh dari posisinya tadi. Cepat kita ambil, karena menurut saudara Fan sebentar lagi akan ada banyak bis kuat yang akan mencapai tempat ini. Chuan Ji yang lebih dulu kembali dari keterkejutannya langsung memerintahkan teman-temannya untuk segera mengumpulkan mayat-mayat banteng api tersebut. Kemudian mereka segera pergi meninggalkan tempat itu menuju kota terdekat untuk menjual daging banteng tersebut di sana. Sementara untuk inti kristalnya mereka akan menyimpannya sendiri sebagai sumber daya kultivasi mereka. Sementara kelompok dengan 6 orang itu bergerak keluar dari hutan itu, Lin Fan dengan santai mengikutinya dari belakang karena ia juga memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Di saat Lin Fan asik mengikuti ke-6 orang tersebut, tanpa sengaja ia merasakan samar-samar aura api yang sangat kuat di kejauhan, bahkan bola berwarna merah yang ada di dantiannya langsung bereaksi dengan itu. Apakah aura itu berasal dari goa itu? Lin Fan saat ini tengah melihat ke arah goa kecil yang tak jauh dari posisinya saat ini. Tunggu apa lagi, lebih baik langsung periksa saja ke sana. Tidak mau menebak-nebak Lin Fan langsung melesat menuju goa tersebut. Terlihat goa tersebut sangatlah kecil. Bahkan mungkin tidak pantas disebut goa saking kecilnya, lebih tepatnya disebut terowongan. Karenanya Lin Fan harus menunduk dan harus ekstra hati-hati saat melangkahkan kakinya di jalan sempit tersebut. Awas saja jika sampai api yang ada di dalam lubang kecil ini tidak memuaskanku, maka aku akan langsung meledakkan tempat ini. Jengkel dengan keadaannya saat ini, Lin Fan menggerutu sepanjang jalan karena tubuhnya sudah lumayan pegal menelusuri jalan sempit nan panjang ini. 30 menit kemudian, akhirnya ia sampai di tempat tujuan. Di hadapannya kini terdapat ruangan yang sangat luas, sangat kontras dengan jalan yang ia lalui sebelumnya. Di tengah ruangan tersebut terdapat api hitam yang melompat-lompat ke atas dan ke bawah seperti ingin mengucapkan jika ia sangat gembira dengan kedatangan Lin Fan ke tempat api tersebut. Tiba-tiba armor dan juga pedang hitam yang tersimpan di tubuhnya itu bergetar saat merasakan aura api hitam tersebut. Perlahan ingatan mengenai api hitam tersebut muncul di pikirannya. Nama api itu adalah api iblis. Karena warnanya yang berwarna hitam dan juga api tersebut merupakan api yang dimiliki oleh sosok yang memiliki pakaian dan pedang hitam yang digunakan Lin Fan saat ini. Tak heran mengapa api tersebut nampak sangat senang sebelumnya. Baiklah api kecil, ayo ikut aku karena aku sudah tidak betah berada di tempat ini. Lin Fan menjulurkan tangan kanannya untuk memanggil api tersebut untuk mendekat kepadanya. ZPP, aduh. Bukannya mendekat ke tangannya, justru api tersebut langsung melesat masuk ke tubuh Lin Fan dengan kecepatan tinggi dan langsung bergabung dengan elemen api miliknya membuat kristal merah di dantiannya berubah warnanya. Saat ini kristal tersebut mempunyai dua warna yaitu merah dan hitam, yang menandakan jika api hitam tersebut sudah resmi menjadi elemen api milik Lin Fan. Buom, 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 keberuntungan Lin Fan tidak sampai di situ saja. Karena selain mendapat api tertinggi yang dijuluki api iblis tersebut ia juga mendapatkan terobos 3 kali. Sehingga ranahnya kini berada di alam guru bintang 4. Waktunya keluar dari tempat pengap ini. Lin Fan kali ini tidak sehati-hati sebelumnya. Ia bergerak dengan kecepatan tinggi hingga tak membutuhkan waktu lama seperti saat ini masuk. Setelah sampai di luar Lin Fan ingin mencoba kekuatan api iblis yang baru ia dapatkan itu. Tik, Lin Fan menjentikkan jarinya kemudian muncul api hitam kecil di ujung jarinya, kemudian ia arahkan pada goa kecil tempat api tersebut ia temukan. Beers, buumem, ledakan yang langsung meruntuhkan mulut goa kecil tersebut terdengar sangat nyaring, tapi yang mengejutkan adalah saat ini api hitam tersebut nampak tidak padam meski tertimpa bebatuan goa yang sudah hancur berantakan tersebut. Melihat itu Lin Fan tersenyum senang di balik topengnya kemudian mengibaskan tangannya dan secara ajaib api tersebut mati dengan sendirinya. Setelah itu Lin Fan langsung melesat ke arah Chuan Ji dan kelompoknya tadi, yaitu kota yang ada tak jauh dari posisi luar hutan hitam ini. Ya meski tidak bisa dibilang dekat juga karena masih beberapa kilometer jauhnya,
tapi bagi kultivator jarak segitu masihlah relatif dekat, karena mereka tidak memerlukan waktu lama kalau hanya sekedar ingin menempuh jarak itu. Beda dengan manusia biasa, mereka biasanya menggunakan kuda sebagai tunggangan, ataupun menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda. Dengan kecepatan penuh miliknya, Lin Fan masih tidak bisa menemukan keberadaan kelompok Chuan Ji yang sebelumnya bergerak ke arah yang ditujunya saat ini, yang kemungkinan keenam orang tersebut sudah tiba di kota mengingat Lin Fan menghabiskan waktu lebih dari setengah jam sebelumnya untuk mendapatkan api iblis yang ada di goa kecil tersebut. Bab 14. Tak lama kemudian Lin Fan sudah menginjakkan kakinya di kawasan paling luar hutan itu, terlihat di depannya tembok yang memisahkan kota dengan hutan ini pun terlihat. Di mana tembok tersebut nampak megah dan kokoh, karena selain merupakan pembatas tembok tersebut juga sebagai pertahanan kota dari para bis di malam hari. Agar tidak sampai masuk ke dalam kota, Lin Fan mulai berjalan dengan santai menuju gerbang kota. Terlihat cukup sepi di sana yang menandakan jika keenam teman barunya itu sudah memasuki kota tersebut karena ia tidak lagi melihat mereka di gerbang kota saat ini. Saat Lin Fan sudah mulai mendekati gerbang, Lin Fan sengaja melepaskan topeng di wajahnya karena tidak ada orang di sana selain kedua penjaga gerbang yang nampak memperhatikan dirinya yang berjalan ke arah mereka berdua saat ini. Paman penjaga, apakah sebelumnya ada 6 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan memasuki kota ini? Tanya Lin Fan sambil menyunggingkan senyum di bibirnya ke arah 2 penjaga gerbang tersebut. Apakah yang Tuan Muda maksud mereka para murid Sakte Bambu Emas? Tanya salah satu penjaga dengan hormat pada Lin Fan, karena mereka mengira Lin Fan seorang Tuan Muda kekuatan besar, mengingat paras tampan dan juga pembawaannya yang tenang saat ini. Aku rasa itu memang mereka paman, jadi berapa aku harus membayar biaya masuk ke kota ini paman? Lin Fan menganggukkan kepalanya dan menanyakan berapa biaya masuk yang harus ia bayar jika ingin masuk kota. Biayanya cukup murah Tuan Muda, hanya 1 keping emas, jawab penjaga itu lagi. Baiklah ini paman, dan ambil sisanya untuk paman berdua, aku masuk dulu. Lin Fan menyerahkan 7 keping emas pada penjaga tersebut. Ia sengaja melebihkan 6 keping emasnya agar bisa dibagi pada temannya. Setelah itu ia melangkahkan kakinya ke dalam kota dan tak lupa ia juga kembali menggunakan topengnya sementara 2 penjaga gerbang yang mendapatkan rezeki nomplok itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Lin Fan yang mulai menjauh dari posisi mereka berdua kembali ke Lin Fan. Saat ini ia sudah berada di depan rumah makan yang sangat besar yang bernama Rumah Makan Phoenix. Lin Fan yang ingin segera mencicipi masakan yang dibuat oleh orang di dunia kultivator ini langsung saja melangkah masuk yang kemudian ia langsung disambut oleh satu pelayan yang kebetulan berpapasan dengannya. Selamat datang Tuan, mari saya antar ke meja kosong yang bisa Tuan tempati, sapa sang pelayan dengan sopan pada Lin Fan. Terima kasih, tolong siapkan hidangan paling mewah di tempat ini dan juga jangan lupa arak terbaik yang ada di sini, apakah ini cukup? Lin Fan tersenyum di balik topengnya dan langsung meminta menu istimewa yang ada di tempat ini dan tak lupa ia mengeluarkan 10 keping emas untuk pesanannya itu. Baik Tuan Muda, namun semua pesanan Anda hanya membutuhkan 8 koin emas saja, masih ada kembaliannya, ucap pelayan tersebut dengan memanggil Lin Fan dengan sebutan Tuan Muda saat ini karena ia mendengar suara Lin Fan yang ternyata masihlah sangat muda itu. Dan tak lupa ia menyerahkan sisa koin emas yang lebih dari yang diberikan Lin Fan sebelumnya. Tidak apa-apa, kamu ambil saja sisanya. Lin Fan mengibaskan tangannya kemudian ia duduk di bangku yang ditujukan oleh pelayan itu. Terima kasih Tuan Muda, mohon Anda menunggu sebentar segera saya siapkan pesanan Anda, jawab pelayan itu seraya membungkukkan badannya. Terlihat wajah pelayan tersebut sangat bahagia karena 2 koin emas tersebut setara dengan gaji 1 minggu dirinya bekerja di sini. Tak beberapa lama hidangan yang Lin Fan pesan pun tiba, tanpa lama-lama ia langsung membuka sedikit topeng di bagian mulutnya untuk mencicipinya. Setelah puas dengan mengisi perutnya tadi di rumah makan Phoenix, Lin Fan langsung menuju paviliun yang sebelumnya sudah ia tanyakan pada pelayan yang melayaninya itu. Yang ternyata rumah makan Phoenix tersebut masih merupakan bagian dari paviliun yang ada di kota ini dan namanya pun sama yaitu Paviliun Phoenix sama dengan nama rumah makan tersebut.
Selamat datang Tuan, apakah ada yang bisa kami bantu? Tanya pelayan menghampiri Lin Fan yang baru saja memasuki pavilion. Saya ingin menjual beberapa inti bis dan juga jika ada aku ingin membeli senjata, jadi bisakah saya merepotkan Anda Tuan? Ucap Lin Fan sopan. Tentu saja Tuan, silahkan ikut saya. Dengan sopan pelayan tersebut mengarahkan Lin Fan ke ruangan tempat biasanya orang-orang menjual sumber daya di pavilion ini. Silahkan Tuan keluarkan barang yang akan Tuan jual pada pavilion ini. Dengan begitu saya bisa menaksir harga yang sesuai dengan barang tersebut. Pelayan itu mempersilahkan Lin Fan untuk mengeluarkan barang apa saja yang akan ia jual. Brak, terlihat inti kristal bis bintang dari mulai level 2 hingga level 4 langsung menumpuk di meja besar tersebut. Terlihat juga 2 botol kaca berukuran sedang juga muncul di meja tersebut yang mana itu merupakan botol yang berisikan 10 pil pendobrak Ki level 3 kualitas sempurna dan juga pil pondasi level 3 kualitas sempurna, yang juga memiliki 10 pil di dalamnya. Membuat pelayan yang ada di sana melongo dan nampak matanya bergantian melihat ketumpukan inti kristal dan juga Lin Fan. Ini, sebentar Tuan Muda biarkan saya memanggil beberapa teman saya untuk membantu saya memproses barang milik Anda, ucap pelayan tersebut sebelum melanjutkan. Sebaiknya Anda menunggu di ruangan tunggu yang sudah kami siapkan untuk Anda, karena takut kami akan memakan waktu yang agak lama untuk mengurus ini. Tentu saja, mohon bantuannya, kata Lin Fan sambil mengikuti pelayan tersebut menuju ruangan yang ia sebutkan sebelumnya. Di ruangan yang cukup megah, dan juga memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan untuk dipandang mata di mana di ruangan tersebut suasana nampak seperti taman pribadi yang terdapat kolam ikan dan berbagai tanaman hias yang juga tumbuh subur. Di sana terlihat seorang pria paruh baya nampak tengah memberikan makanan ikan, kemudian ia menolehkan kepalanya ke arah pintu ruangannya karena saat ini ada yang mengetuk pintu ruangannya. Maaf manajer. Seseorang ingin menjual pil di sini dan saya ingin mengenalkan Tuan ini pada Anda sebab pil yang ia bawa sangatlah luar biasa dan juga ada transaksi besar lainnya yaitu ada berbagai inti kristal bis dari level 2 hingga level 4 yang akan Tuan ini jual juga di sini, ucap pelayan tersebut dari luar pintu. Bab 15. Biarkan dia masuk dan kamu langsung urus apa yang dibawanya tadi dan satu lagi tolong bawakan aku pil yang kamu sebutkan tadi. Suara sang manajer terdengar dari dalam. Kemudian pelayan tersebut membuka pintu tersebut dan menyuruh Lin Fan masuk sementara dirinya langsung bergegas kembali ke ruangan sebelumnya untuk mengambil 2 botol yang berisikan pil yang Lin Fan keluarkan sebelumnya. Saya Lin Fan melihat Tuan Manajer, ucap Lin Fan sopan seraya mendudukkan tubuhnya sedikit sebagai salam penghormatan bagi sang manajer yang nampak sudah cukup berumur tersebut. Benar-benar Tuan muda yang sopan. Sang manajer tersenyum hangat ke arah Lin Fan yang menurutnya sangat jarang melihat anak muda mau merendahkan tubuhnya pada yang lebih tua di zaman ini. Nama manajer ini Citatu Tuan Muda, silahkan duduk, tambahnya lagi seraya mempersilahkan Lin Fan untuk duduk di kursi yang terbuat dari batu yang ada di dekat kolam ikan tersebut. Terima kasih manajer, jawab Lin Fan. Jika boleh tahu pil seperti apa yang Tuan Muda akan jual sebelumnya? Tanya Citatu saat keduanya sama-sama duduk. Itu hanya pil biasa manajer tuh, kebetulan aku memiliki waktu senggang sebelumnya dan iseng membuatnya. Hanya 2 jenis pil yang aku ingin jual saat ini, yaitu pil peledak Ki dan pil pondasi, yang mana kedua pil tersebut sama-sama berada di level 3 kualitas sempurna, ucap Lin Fan santai sambil menatap Citatu yang saat ini tengah menyesap tehnya. Teh yang ada di mulutnya langsung tersembur keluar setelah mengetahui jenis pil dan tingkatannya, apalagi saat mendengar alasan Lin Fan membuat pil tersebut karena iseng, membuat kepala Citatu berdengung. Pil level 3 kualitas sempurna yang bahkan alkemis tingkat guru awal pun akan kesulitan membuatnya, kini anak muda bertopeng di hadapannya ini dengan entengnya mengatakan jika itu cuma pil biasa dan hanya karena iseng maka pil tersebut ia ciptakan. Kegilaan macam apa ini? Sebaiknya Anda meniup dulu tehnya jika masih panas manajer tuh, ucap Lin Fan bercanda, karena ia tahu apa penyebab manajer tuh sebelumnya mengapa sampai memuntahkan tehnya. Kau ini, sudahlah, ucap manajer tuh pasrah saat diledekin oleh pemuda bertopeng di hadapannya tersebut. Silahkan masuk,
Bawa kemari barangnya, perintah sang manajer saat mendengar suara pelayan yang sebelumnya diperintahkan untuk membawa pil yang ini Lin Fan jual sebelumnya. Ini tuan, jika begitu saya permisi untuk kembali mengurus transaksi sebelumnya. Setelah menyerahkan 2 botol kaca yang berisikan masing-masing 10 pil peledak Qi dan juga pil pondasi, pelayan tersebut langsung pamit untuk kembali mengurus barang-barang Lin Fan yang masih dihitung di ruangannya. Pergilah, ucap manajer Tu tanpa melihat ke arah pelayan tersebut karena pandangannya kini terpaku pada 2 botol kaca yang ada di tangannya. Pluk, terdengar suara saat tutup botol kaca tersebut dibuka, dan langsung tercium bau aroma yang sangat harum yang keluar dari dalam botol tersebut yang menandakan jika pil tersebut memang berada di level 3 dan kualitasnya pun berada di puncak pil di level itu. Ini, sudah berapa lama Anda belajar membuat pil? Tanya manajer Tu dengan gugup menatap ke arah Lin Fan bahkan wajahnya pun terlihat begitu syok saat ini. Maaf manajer Tu, saya cukup lama untuk mempelajarinya, kira-kira membutuhkan 1 bulan waktu itu, karena ini sangat sulit. Apa 1 bulan? Dan Anda mengatakan itu adalah waktu yang cukup lama, apakah Anda masihlah manusia Tuan Fan? Sungguh di luar batas kewajaran, belum selesai Lin Fan mengucap apa yang ingin ia katakan, manajer Tu langsung memotongnya, juga ia saat ini menghilangkan kata muda di panggilannya pada Lin Fan hanya memanggilnya dengan sebutan Tuan, dan ia sampai berdiri dari tempat duduknya sambil melotot ke arah Lin Fan, perasaannya saat ini antara kesal, marah dan juga kagum pada pemuda bertopeng di hadapannya ini. Apa yang salah dengan itu? Menurutku itu memang cukup memakan waktu, karena menurutku awalnya aku bisa mempelajarinya hanya dalam waktu beberapa hari, tapi malah membutuhkan waktu selama itu, ucap Lin Fan dengan suara rendah pada dirinya sendiri. Tapi manajer Tu yang berada di hadapannya masih bisa mendengarnya sehingga ia semakin syok dengan apa yang diucapkan oleh pemuda bertopeng tersebut. Baiklah, mungkin memang Anda yang terlalu berbakat Tuan Fan, sehingga waktu 1 bulan menurut Anda sangatlah lama, ucap manajer Tu mengalah, karena ia tidak akan pernah menang berdebat dengan pemuda monster di hadapannya ini. Lalu apakah hanya 2 pil ini yang akan Anda jual Tuan Fan? Lanjutnya lagi. Untuk sekarang aku rasa hanya itu manajer Tu, tapi lain kali aku pasti akan menjualnya lagi di tempat ini. Kamu memiliki janjiku, jawab Lin Fan, karena ia memang tidak berencana menjual pil lainnya saat ini apalagi pil penguat tulang yang es miliki belum digunakan sama sekali. Jika begitu, manajer tua ini mengucapkan terima kasih pada Anda Tuan Fan. Baik mari kita mulai membahas bisnis kita ini. Manajer Tu tersenyum saat mendengar ucapan Lin Fan tersebut karena saat ini pil level 3 dengan kualitas sempurna sangatlah sulit didapat, karena para alkemis tingkat murid yang ada kebanyakan hanya bisa membuat pil level 3 di tingkat menengah paling tinggi untuk saat ini. Begini Tuan Fan, saya menghargai setiap pil yang Anda miliki ini dengan 200 koin emas di setiap pilnya, bagaimana menurutmu? Ucap manajer Tu mengajukan tawarannya. Mendengar tawaran dari sang manajer Lin Fan langsung menjawabnya dengan nada datar karena ia tidak puas dengan tawaran tersebut. Saya rasa Anda tidak cukup bijak manajer Tu, karena harga pil-pil tersebut tidak berada di angka itu. Jika Anda tidak berniat membelinya sebaiknya lupakan saja, aku akan membawanya kembali bersamaku, meski ia tidak kekurangan uang saat ini, tetap saja ia tidak akan membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Karena sepengetahuannya melalui ingatan Lin Fan dulu, pil level 2 sudah mendekati 200 koin emas, lalu bagaimana dengan pil miliknya yang bahkan ratusan kali lipat lebih baik daripada pil tersebut. Sang manajer yang mendengar ucapan Lin Fan itu pun sedikit gugup saat ini, pasalnya ia mengira jika pemuda di hadapannya ini bisa ia bodohi tapi kenyataannya tidak. Baiklah Tuan Fan, jadi berapa harga yang akan Anda inginkan mengenai pil-pil tersebut? Ucap manajer mengalah, karena ia tidak bisa membiarkan pil ini meninggalkan pavilionnya. Bersambung.